Biasanya saat suami dinas keluar kota aku akan mengunjungi mertua di kampung, namun kali ini suami melarangku. Aku nekat diam-diam kunjungi mertua dan aku dibuat syok karena... Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Angin pagi berdesir lembut di antara tirai jendela kamar, membawa serta aroma kopi yang baru diseduh. Mas Rian sudah berdiri di depan cermin lemari pakaian, mengikat dasi dengan gerakan terampil yang sudah sangat aku hafal. 10 tahun. 10 tahun rutinitas pagi yang nyaris tak berubah setiap kali dia dinas luar kota. Kulihat bahunya yang tegang, lekuk punggung yang dulu sering kusentuh untuk menghilangkan penatnya setelah seharian bekerja. Berapa hari lagi, Ran? Tanyaku, masih duduk di tepi tempat tidur, memeluk bantal. 2 malam, jawabnya singkat, tanpa menoleh. Meeting dengan klien baru di Surabaya. Bisa molor kalau negosiasi alot. Aku mengangguk, meski dia tak melihat. Biasanya, ini adalah saatnya aku mengusulkan, nanti aku jenguk ibu dan bapak di kampung aja. Sekalian bawa oleh-oleh yang kemarin mereka suka dan biasanya, dia akan menyahut dengan senang. Iya, Dint, sekalian anterin obat darah tinggi bapak ya. Tapi pagi ini, sebelum aku membuka mulut, dia sudah berbalik. Wajahnya tampak berbeda. Ada selubung ketegangan di matanya yang biasanya teduh, dan bibirnya terkatup rapat seperti sedang menahan sesuatu. Dint, ucapnya, suaranya lebih berat dari biasanya. Minggu ini, jangan ke kampung. Aku mengerutkan kening. Kenapa? Ada apa? Orang tua lagi ada acara keluarga besar. Sepupu-sepupu dari luar kota pada datang. Rumah pasti rame dan berantakan. Mereka minta privasi, katanya mau urus sesuatu yang penting. Alirannya lancar, hampir sempurna. Tapi aku melihat caranya menghindari kontak mata. Jarinya mengetuk-ngetuk gagang koper kecil. Urus sesuatu? Apa itu? Bisa bantukan kalau aku ada di sana? Tanyaku, mencoba menyembunyikan rasa cemas yang tiba-tiba menjalar. Urusan keluarga besar mereka, Dinda. Kita, maksudku, kamu, gak usah ikut campur. Biar mereka yang urus. Ada penekanan aneh pada kata, kamu. Seolah aku adalah orang asing. Seorang outsider. Tapi aku kan keluarga juga. Bantahku lemah, perasaan tidak enak semakin menjadi. Mas Rian mendekat, meletakkan tangannya di bahuku. Sentuhannya terasa dingin, tidak seperti biasanya. Dengarin aku. Jangan pergi ke kampung minggu ini, bikin susah mereka. Kamu di rumah aja, istirahat. Lagian kan biasanya kalau aku dinas kamu lemes-lemesan. Manfaatin buat spa atau nonton series kesukaanmu. Ini bukan usulan. Ini perintah. Dibungkus dengan kata-kata yang seolah peduli, tapi terasa seperti pagar tinggi yang tiba-tiba didirikan di sekelilingku. Aku cuma khawatir sama kesehatan mereka. Bisikku, mencoba mencari celah. Mereka baik-baik aja. Sehat. Gak usah dikhawatirin berlebihan. Dia menoleh melihat jam di pergelangannya. Aku harus segera ke bandara. Dia mencium keningku. Ciuman itu terburu-buru, hampir seperti formalitas. Seperti tugas yang harus diselesaikan sebelum pergi. Lalu dia mengangkat kopernya, dan tanpa menengok lagi, melangkah keluar kamar. Aku mendengar pintu depan tertutup, diikuti suara mobil yang menyala dan perlahan menjauh. Aku tetap duduk di tepi tempat tidur, memeluk bantal erat-erat. Sunyi pagi itu tiba-tiba terasa menusuk. Larangannya menggantung di udara, seperti bau asap yang tak sedap. Selama 10 tahun, aku adalah penyambung lidahnya ke orang tua saat dia sibuk. Aku yang mengurus kebutuhan mereka, menemani mereka ke dokter, mendengarkan cerita masa kecil Mas Rian berulang-ulang. Mereka bahkan memberiku kunci rumah tambahan, tanda bahwa aku diterima sepenuhnya. Jangan ke kampung minggu ini. Mengapa? Apakah aku melakukan kesalahan tanpa sadar? Apakah ada sesuatu tentangku yang membuat mereka tak nyaman hingga harus meminta privasi? Atau kemungkinan lain yang lebih gelap, yang tak berani kurnungkan, mulai menyelinap ke benakku. Aku berjalan ke jendela,
memandang jalanan kosong yang sudah ditinggalkan mobilnya. Firasat buruk, seperti kabut tipis, mulai menyelimuti hatiku. Ini bukan sekadar larangan. Ini adalah sebuah garis pembatas yang baru saja digambar, memisahkanku dari sesuatu. Dari sebuah kebenaran yang mereka semua, suamiku, mertuaku, telah sepakat untuk sembunyikan dariku. Dan pada saat itu, tanpa benar-benar memahami mengapa, sebuah tekad membara mulai tumbuh di tengah kegelisahanku. Sebuah tekad untuk melanggar larangan itu. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik pagar rumah mertuaku di kampung, yang tiba-tiba terlarang bagiku. Kegelisahan itu telah berubah menjadi sebuah bisikan keras di kepalaku. Ada sesuatu yang sangat salah dan aku harus tahu. Apapun risikonya. Sepanjang hari itu, bayangan larangan Mas Rian bergelayut seperti bayangan panjang di senja. Rumah yang biasanya terasa seperti pelindung, kini terasa seperti kotak kedap suara yang memantulkan setiap tanya dalam kepalaku. Aku mencoba melakukan rutinitas biasa, menyapu, mencuci, menyetrika baju-bajunya yang rapi. Tapi tangan ini terasa kaku, pikiran melayang-layang. Acara keluarga besar? Urusan penting? Gumamku sendiri saku melipat kemeja batik kesayangannya. Ayah dan ibu mertua bukan tipe yang mengadakan pertemuan keluarga besar secara mendadak. Mereka lebih suka kumpul-kumpul sederhana saat lebaran atau peringatan tertentu. Dan selalu, aku yang disuruh membantu persiapan. Kenapa tiba-tiba aku jadi beban yang harus dijauhkan? Jam menunjukkan pukul 2 siang. Biasanya, sekitar jam segini, ibu mertua menelepon hanya untuk menanyakan kabar atau bercerita hal sepele. Din, tahu nggak tadi pagi kucingnya melahirkan di gudang? Atau, Din, pasar tadi ada ikan segar, bikin pepes yuk nanti kalau kamu dateng. Telepon itu tak kunjung berbunyi. Keheningan dari kampung terasa lebih nyaring dari dering telepon. Keberanianku mengkristal. Aku harus mendengar suaranya. Aku harus memastikan bahwa urusan penting itu bukanlah masalah kesehatan yang disembunyikan dariku. Dengan jantung berdebar, aku mengambil ponsel dan memencet nomor ibu mertua. Tut, tut. Berdering lama. Terlalu lama. Akhirnya, tersambung. Halo. Itu bukan suara ibu mertua. Itu suara Mbak Yati, pembantu yang sudah puluhan tahun bekerja di keluarga mereka. Mbak Yati, ini Dinda. Ibu ada. Oh, Ending. Suaranya terdengar sibuk dan agak rendah, seolah berbicara dari balik pintu. Ibu lagi nggak bisa diemoni sekarang. Lagi sibuk banget, Ending. Sibuk apa, Mbak? Ada apa? Tanyaku, mencoba tidak terdengar panik. Iya, lagi persiapan hajatan gitu. Hajatan. Kata itu menggantung di telingaku seperti bel yang berdentang keras. Hajatan? Hajatan apa? Siapa yang punya hajatan? Tanyaku, nada suaraku sedikit meningkat. Ada jeda. Aku bisa mendengar suara riuh rendah di latar belakang, seperti orang banyak beraktivitas. Itu, hajatan keluarga besar, Ending. Ibu bilang gak usah diganggu dulu. Susah dihubungi. Lalu, dengan cepat, tambahnya, maaf ya Ending, aku dipanggil ibu. Daah. Tut. Sambungan terputus. Aku menatap ponsel di tanganku, perasaan hampa dan was-was beradu di dalam dada. Hajatan keluarga besar. Tapi kenapa tidak ada undangan? Kenapa tidak ada sepatah kata pun? Aku adalah menantu satu-satunya. Dalam budaya keluarga Mas Rian yang sangat menjunjung adat, hajatan apapun, sekecil apapun, pasti akan melibatkanku, terutama sebagai istri anak tunggal mereka. Kecurigaan yang samar-samar tadi mulai mengambil bentuk yang lebih gelap. Otakku mulai menghubungkan titik-titik yang terpisah. Larangan Mas Rian yang tidak biasa. Suasana sibuk di rumah mertua. Hajatan yang dirahasiakan. Dan Tias. Nama itu seperti setitik racun yang mencemari aliran pikiranku. Tias, sekretaris Mas Rian yang selalu ramah, terlalu sering menelepon ke rumah untuk urusan yang, menurutku, bisa disampaikan lewat pesan singkat. Suaranya yang merdu, selalu memanggilku, Mbak Dinda, dengan hormat berlebihan. Beberapa bulan terakhir, Mas Rian lebih sering membicarakan kompetensi, Tias, kecerdasan,
Tias, seolah membandingkan diam-diam. Jangan lebay, Dinda. Hardiku pada diri sendiri, mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin memang acara keluarga besar yang mendadak. Mungkin mereka mau mengumumkan sesuatu, dan mau kejutan. Tapi naluriku, naluri seorang perempuan yang telah menghabiskan 10 tahun mengenali setiap perubahan nada suara suaminya, setiap kerutan di wajah mertuanya, berteriak lebih kencang. Ada yang tidak beres. Malam itu, aku mencoba menelepon Mas Rian. Dia menerimanya. "Halo, Dint. Ada apa?" Suaranya datar, terdengar dari tempat yang cukup sepi. "Cuma mau tanya, meetingnya lancar?" Tanyaku, bermain aman. "Lancar. Capek. Besok masih ada negosiasi panjang." "Oh, oke. Hati-hati ya." Ran, tadi aku telepon ibu, diangkat Mbak Yati. Katanya lagi sibuk persiapan hajatan." "Hajatan apa sih?" Diam. Jeda yang terlalu panjang untuk pertanyaan sederhana. Iya. Itu. Acara syukuran sepupu jauh yang baru dapat kerjaan di luar negeri. Nggak penting-penting amat. Makanya aku bilang, mereka repot. Nggak perlu kamu turun tangan. Tapi kenapa nggak ngabarin aku sama sekali? Suaraku mulai gemetar, meski ku coba kendalikan. Karena aku tahu kamu pasti mau bantu. Dan kamu lagi perlu istirahat. Kamu kelihatan lelah, Dint. Alih-alih menghangat, suaranya justru terdengar dingin. "Sudah, jangan dipikirin. Aku mau lanjut meeting sama klien. God night." Tut. Dia memutuskan telepon. Kata terakhirnya, God night, terasa seperti pintu yang dibanting di hadapanku. Aku duduk di sofa, dikelilingi kegelapan ruang keluarga. Setiap penjelasannya terasa seperti tambalan yang dipaksakan menutupi lubang yang semakin besar. Acara syukuran sepupu jauh? Mereka tidak pernah sekalipun mengadakan syukuran khusus untuk hal seperti itu. Dan jika memang acara keluarga, mengapa Mas Rian, anak tunggal, tidak merasa perlu pulang? Mengapa justru dia, Dinas, di saat yang bersamaan? Firasat itu bukan lagi bisikan. Ia telah menjadi teriakan dalam kepalaku. Setiap sel dalam tubuhku memberontak, menolak untuk diperlakukan seperti orang bodoh yang harus dilindungi dari sebuah kebenaran. Aku memandang kunci mobil yang tergantung di rak dekat pintu. Larangan Mas Rian bergema di telingaku. Tapi ketidakpastian dan rasa pengkhianatan yang mulai menguar lebih menyiksa daripada risiko melanggar larangannya. Matahari telah lama terbenam, tetapi sebuah keputusan mulai terbit dalam kegelapan hatiku. Besok pagi, aku akan pergi ke kampung. Diam-diam. Aku akan melihat dengan mataku sendiri. Hajatan, seperti apa yang begitu penting hingga harus disembunyikan dariku, istri sah dari anak tunggal mereka. Rasa takut dan keberanian berkelindan menjadi satu. Ini bukan lagi tentang ketaatan. Ini tentang mempertahankan sisa harga diriku yang mulai retak. Aku harus tahu. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku terombang-ambing antara rasa bersalah karena berniat melanggar perintah suami dan desakan kuat untuk mengetahui kebenaran. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan Mas Rian yang menghindar, suara Mbak Yati yang terburu-buru, dan kata, hajatan, yang misterius itu berputar-putar seperti film rusak. Tidurku pendek dan penuh mimpi buruk tentang pintu yang terkunci dan suara tawa yang menjauh. Pukul 4 pagi, aku terbangun dengan jantung berdebar kencang. Keputusan telah mengkristal menjadi tekad baja. Aku akan pergi. Aku bangkit dari tempat tidur dengan gerakan mekanis. Mandi, berpakaian sederhana dengan celana jeans dan kaos oblong, mengikat rambutku ke belakang. Aku sengaja memilih penampilan yang tidak menarik perhatian. Di depan cermin, wajahku terlihat pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang mengungkapkan malam yang tersiksa. Tapi di balik itu, ada api penentuan di mataku yang membuatku hampir tak mengenali diri sendiri. Aku menulis pesan singkat untuk Mas Rian, berpura-pura normal. Pagi, Ran. Meetingnya semoga lancar ya. Aku hari ini cuma di rumah, mau bersih-bersih lemari. Love you. Sebuah kebohongan kecil pertama dalam perjalanan mencari kebenaran. Aku menekan, kirim, dengan jari yang gemetar. Lalu, aku mengambil tas kecil, mengisi dompet, ponsel, dan charger.
juga sebotol air mineral. Seolah-olah aku sedang mempersiapkan sebuah misi rahasia, yang pada hakikatnya memang demikian. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku melangkah keluar rumah. Udara pagi yang sejuk menyentuh kulitku, tapi tidak mampu mendinginkan kegelisahan yang membara di dalam. Aku membuka garasi, duduk di belakang kemudi mobil kami. Mobil yang dulu kami pilih bersama dengan tertawa riang, penuh rencana untuk jalan-jalan keluarga yang tak pernah terwujud. Mesin menyala dengan dengungan halus. Untuk sesaat, aku ragu. Apa yang akan kudapatkan? Apakah ini hanya prasangka seorang istri yang kesepian dan overthinking? Bayangan Mas Rian tersenyum padaku, memelukku erat di awal pernikahan kami, muncul di benak. Tapi itu segera tergantikan oleh ingatan akan wajahnya yang dingin dan menghindar 2 hari lalu. Itu bukan suamiku. Suamiku tak pernah melihatku seperti beban yang harus dijauhkan. Untuk kepastian, bisikku pada diri sendiri, menggenggam setir mobil dengan erat. Aku hanya perlu kepastian. Agar aku bisa tidur nyenyak lagi. Agar aku bisa mempercayainya lagi. Aku mengemudi keluar dari kompleks perumahan, menyusuri jalanan kota yang masih sepi. Lampu-lampu jalan mulai redup seiring dengan terbitnya fajar. Perjalanan ke kampung mertua memakan waktu sekitar 2 jam jika lancar. Biasanya, perjalanan ini terasa menyenangkan, penuh antisipasi untuk bertemu dengan ibu dan bapak yang selalu menyambutku dengan hangat. Hari ini, setiap kilometer yang kutempuh terasa seperti bergerak menuju sebuah jurang yang gelap. Pikiranku berlari lebih kencang dari laju mobil. Skenario terburuk mulai kuhadapi satu persatu. Mungkin mereka sedang merencanakan kejutan ulang tahun untukku. Tapi ulang tahunku masih 4 bulan lagi. Mungkin ada acara penting keluarga yang memang sengaja tidak melibatkanku karena suatu alasan. Tapi apa alasannya? Selama ini aku selalu diterima. Atau mungkin ini tentang kehamilan. Hati seperti diremas. Apakah ada sepupu yang hamil dan mereka ingin mengumumkannya, tapi khawatir akan menyakitiku? Rasa malu dan sakit karena kemandulan yang selalu disalahkanku memang sering menjadi bahan pembicaraan yang disembunyikan dariku. Tapi suara paling gelap dan paling menjijikan berbisik lebih keras. Dan jika ini tentang Mas Rian dan Tias. Aku menggeleng keras, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak. Dia tidak akan sekejam itu. 10 tahun. Dia mencintaiku. Tapi ucapan itu terasa hampa di udara mobil yang pengap. Sekitar 1 jam perjalanan, ponselku berdering. Dadaku berdebar kencang. Mas Rian dengan tangan gemetar, aku melihat layar. Bukan. Itu ibu mertua. Jantungku seperti berhenti berdetak. Apakah Mbak Yati memberitahu? Apakah mereka tahu aku sedang dalam perjalanan? Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab, berusaha menormalkan suara. Halo, Bu. Endin, pagi-pagi sudah bangun. Suaranya terdengar biasa saja, bahkan ramah. Tapi ada semacam getaran di baliknya, seperti sedang bermain peran. Iya, Bu. Biasalah. Bangun pagi. Gimana kabar ibu dan bapak? Oh, baik-baik saja. Sibuk sedikit. Dengar dari Rian kamu di rumah aja ya minggu ini? Bagus, istirahatlah. Kenapa ibu tiba-tiba sibuk? Bu, ada perlu apa? Tanyaku, mencoba menyelidik dengan halus. Ah, ini, urusan keluarga bapak yang di Solo pada dateng. Cuma kumpul-kumpul biasa. Kamu jangan repot-repot ya. Rian juga bilang kamu jangan datang dulu. Nanti kamu capek di jalan. Kalimatnya lancar. Terlalu lancar. Seperti sudah dilatih. Oh, gitu. Ya udah kalau gitu. Ibu juga jangan sampai kecapean. Pasti, Dint. Oke ya, ibu lanjut sibuk dulu. Bye. Dia menutup telepon sebelum sempat kukatakan apa-apa lagi. Percakapan itu justru menambah keyakinanku bahwa ada sesuatu yang sangat disembunyikan. Ibu mertua biasanya suka curhat panjang lebar tentang kerumitan acara keluarga. Dia akan mengeluh tentang sepupunya yang merepotkan atau tentang makanan yang harus disiapkan. Hari ini, tidak ada detail. Hanya penolakan halus yang berulang. Jangan repot-repot. Jangan datang dulu. Larangan itu sekarang datang dari 2 sumber, suami dan mertua.
Sebuah front persatuan yang membuatku semakin yakin bahwa aku adalah pihak yang dikucilkan dari sebuah rahasia besar. Mobilku mulai memasuki daerah pinggiran kota, menuju jalan provinsi yang mengarah ke kampung. Pemandangan sawah dan pepohonan yang biasanya menenangkan, hari ini terasa seperti latar belakang yang menegangkan untuk sebuah drama yang akan kusaksikan. Perutku mual karena cemas dan karena belum sarapan. Tapi aku tidak berhenti. Aku terus melaju, mendekati tujuan dengan perasaan campur aduk antara harapan agar ini semua salah dan rasa ngeri akan apa yang mungkin akan kudapati. Tolong, bisikku ke udara, kepada siapapun yang mendengarkan. Tolong biarkan ini hanya salah paham. Biarkan aku pulang nanti dengan perasaan lega dan bodoh karena telah berprasangka buruk. Tapi di suatu sudut hatiku yang paling gelap, aku tahu. Keheningan yang disengaja, larangan yang tidak wajar, dan firasat yang menggigil di tulang belakangku, semuanya menunjuk pada sebuah kebenaran yang jauh lebih pahit daripada sekadar prasangka. Aku memasuki jalan kampung terakhir. Jantung berdegup kencang seperti drum perang. 15 menit lagi. 15 menit lagi semua keraguan akan berakhir. Atau mungkin, justru sebuah penderitaan baru yang akan dimulai. Mobilku melambat saat memasuki jalan tanah menuju perkampungan. Biasanya, jalan ini sepi, hanya sesekali dilintasi sepeda motor atau gerobak sayur. Tapi pagi ini, ada yang berbeda. Jejak ban mobil-mobil besar membekas di tanah yang agak basah oleh embun pagi. Banyak, terlalu banyak untuk sekadar kumpul-kumpul keluarga biasa. Setiap rumah yang kulewati terlihat sepi, seolah seluruh energi dan perhatian warga terpusat di satu tempat. Dan aku tahu arahnya. Jantungku mulai berdegup tak karuan. Suaranya menggema di telingaku sendiri. Telapak tangan yang memegang setir menjadi lembab oleh keringat dingin. Aku memarkir mobilku di bawah pohon beringin besar, agak jauh dari rumah mertua, seperti yang biasa kulakukan jika ada terlalu banyak tamu. Tapi kali ini, itu bukan sekadar sopan santun. Ini adalah penyamaran. Sebelum keluar, aku mengenakan jaket kerudung dan kacamata hitam besar, meski langit baru cerah. Aku merasa seperti mata-mata yang menyusup ke wilayah musuh. Apakah keluarganya sendiri sudah menjadi musuh? Pikiran itu terasa seperti pisau. Dari jarak 100 meter saja, suara musik sudah terdengar. Bukan musik campur sari atau langgam Jawa yang biasanya diputar di acara keluarga mereka. Ini musik orkestra. Musik yang elegan, megah, dan mahal. Alunan biola dan seruling mengudara, terdengar aneh di tengah pemandangan pedesaan yang sederhana. Aku berjalan pelan, mendekati pagar tanaman yang mengelilingi rumah mertua. Bibirku kering, napasku pendek-pendek. Lalu, aku melihatnya. Rumah dan halaman luas milik mertuaku sudah berubah total. Tenda-tenda putih besar dengan hiasan kain emas menjulang. Bunga-bunga segar, mawar putih, lili, dan anggrek dipajang di setiap sudut. Papan lantai darurat dipasang di atas rumput. Kursi-kursi berpelapis putih disusun rapi menghadap sebuah panggung yang dihiasi gapura bunga berwarna putih dan emas. Tamu-tamu berdatangan. Aku mengenali beberapa wajah. Paman, bibi, sepupu Mas Rian dari kota besar. Mereka semua berpakaian sangat bagus. Para wanita dengan kebaya dan sanggul rapi, para pria dengan batik tulis atau jas. Ini bukan pesta syukuran biasa. Ini pesta pernikahan. Dadaku sesak. Udara seakan hilang dari paru-paru. Pernikahan siapa? Tidak ada sepupu dekat yang akan menikah yang ku ketahui. Apalagi dengan skala mewah seperti ini. Keluarga mereka terkenal sederhana. Dengan langkah gontai, aku bergerak menyusuri pagar tanaman, mencari celah untuk melihat lebih jelas ke arah panggung. Pikiran dan hatiku berdoa dalam kepanikan. Tolong, Tuhan, jangan. Lalu, mataku menangkap spanduk besar yang terpampang di samping gapura masuk utama. Tulisan sambutnya berhuruf kaligrafi emas, anggun dan menusuk. Selamat menempuh hidup baru. Rian Ketias. Dalam ikatan suci perkawinan. Waktu seakan berhenti. Dunia di sekitarku mendadak kehilangan suara. Musik orkestra yang megah, gemericik air mancur buatan, celoteh tamu yang riang, semuanya lenyap, ditelan oleh deru dahsyat di dalam kepalaku sendiri. Hanya ada tulisan itu, membakar retina mataku.
Rian Tias. Nama suamiku. Dan nama perempuan itu. Tubuhku terasa dingin membeku, lalu diikuti oleh gelombang panas memalukan yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Lututku lemas, hampir saja aku terjatuh. Tanganku harus berpegangan pada batang pohon di dekat pagar untuk menahan tubuh yang gemetar tak terkendali. Tidak mungkin. Ini mimpi buruk. Aku pasti salah lihat. Aku menggosok mata dengan kasar, membuang kacamata hitam, dan memandang lagi. Huruf-huruf itu tetap ada, bahkan lebih jelas, lebih keji dari sebelumnya. Rian, suamiku, yang pagi tadi masih kukirimi pesan, love you, yang katanya sedang meeting di Surabaya. Tias, sekretarisnya, yang suaranya selalu merdu di telepon. Mereka sedang menikah di rumah orang tua mertuaku, di kampung. Dengan pesta megah yang dirahasiakan dariku. Pengkhianatan itu bukan lagi sebuah kecurigaan atau firasat. Ia adalah benda fisik yang tergantung di sana, di spanduk putih, dirayakan oleh puluhan orang, disaksikan oleh langit dan bumi. Rasa sakit yang pertama kali menghantam bukanlah amarah. Ia adalah rasa malu yang begitu dalam, begitu menghancurkan. Aku merasa seperti orang gila yang tak diundang. Mengintip ke dalam dunia di mana aku seharusnya menjadi ratu, tetapi justru dicampakkan seperti sampah. 10 tahun pernikahan, pelayanan tanpa pamrih pada keluarga ini, rasa sakit karena tak bisa memberi mereka cucu, semuanya ternyata tak ada artinya. Aku begitu mudah digantikan. Bahkan, diinjak-injak dengan pesta mewah di rumah yang seharusnya juga rumahku. Air mata belum juga mau keluar. Rasa syok itu terlalu besar, terlalu parah, hingga mengeringkan semua kelembapan dalam diriku, termasuk air mata. Yang ada hanyalah kebekuan total, dan sebuah lubang hitam yang mulai terbuka di tengah dadaku, menghisap segala perasaan kecuali satu, sebuah pengakuan pahit bahwa selama ini, aku adalah seorang yang tertipu, seorang penonton yang tak sadar dalam sandiwara kehidupannya sendiri. Dari balik kerimbunan daun, mataku yang kabur secara otomatis mencari wajah-wajah yang kukenal. Dan akhirnya, aku melihat mereka. Dari balik kerimbunan daun, mataku yang kabur secara otomatis mencari wajah-wajah yang kukenal. Dan akhirnya, aku melihat mereka. Di atas panggung yang didekorasi seperti taman surgawi, mereka berdiri dalam kemilau cahaya pagi yang sengaja diatur. Mas Rian. Dia memakai setelan jas tradisional Jawa, beskap warna biru tua dengan sulaman emas halus di tepinya. Sebuah blankon menghiasi kepalanya, membuatnya terlihat begitu anggun dan berwibawa. Wibawa yang selama ini kupuja, yang ternyata hanya topeng. Di dadanya, terpampang bulatan bunga melati yang putih bersih, kontras dengan noda hitam di hatinya. Dan di sampingnya, dengan tangan tersampir di lengannya, berdiri Tias. Dia begitu cantik. Aku tak bisa menyangkalnya. Gaun pengantinnya bukan gaun putih modern, tetapi kebaya encim berwarna gading dengan hiasan payet dan manik-manik yang berkilauan di setiap gerakannya. Sanggalnya tinggi, dihiasi tusuk konde emas dan rangkaian bunga sedap malam. Wajahnya berseri-seri, dipoles riasan profesional yang membuatnya tampak seperti bangsawan dari masa lalu. Di dahinya, terdapat pasren, hiasan dahi pengantin Jawa, yang seolah-olah memahkotai kemenangannya atas diriku. Tapi yang lebih menghancurkan bukanlah penampilan mereka, melainkan orang-orang yang berdiri di samping mereka dengan bangga. Ayah mertua. Bapak yang biasa kupanggil dengan segan, yang selalu kuantarkan obat darah tingginya, yang bilang aku adalah anak perempuan yang tak pernah dia miliki. Hari ini, dia mengenakan beskap yang serasi dengan Mas Rian. Wajahnya yang biasanya keriput oleh kekhawatiran, kini merekah dalam senyum lebar yang tulus. Senyum kebanggaan. Dia sedang menyaksikan dan merestui pernikahan anak laki-lakinya. Untuk yang kedua kalinya, sementara istri pertamanya masih hidup dan sah di mata hukum. Dan ibu mertua. Ibu yang selama ini kusebut ibu, yang sering kubantu di dapur, yang kudengarkan keluhannya tentang penyakit asam urat. Dia berdiri di sebelah Tias, memakai kebaya merah marun yang mewah. Tangannya memegang tangan Tias erat-erat, sesekali menepuknya dengan penuh kasih. Ekspresinya adalah ekspresi seorang ibu yang akhirnya mendapatkan menantu impian. Bahagia. Sangat bahagia. Tak ada secuil pun keraguan atau rasa bersalah di wajahnya.
Mereka semua tersenyum, tertawa, berpose untuk fotografer yang sibuk berlarian. Sakitnya bukan lagi di hati. Rasanya seperti seluruh organ dalam tubuhku dicabik-cabik oleh sekop yang tumpul. Aku menggigit bibir bawahku begitu keras hingga terasa aroma besi darah di lidah. Itu satu-satunya cara untuk menahan teriakan yang ingin meledak dari kerongkonganku. Kemudian, upacara inti dimulai. Seorang penghulu atau modin berdiri di depan mereka. Aku tak bisa mendengar jelas ucapannya dari jarak ini, tapi gerak-geriknya jelas. Dia sedang memimpin akad nikah. Mas Rian mengucapkan sesuatu, lalu disusul oleh Tias. Tamu-tamu terdiam hikmat, lalu bersorak saat prosesi selesai. Sorakan mereka bersorak untuk pengkhianatan ini. Aku melihat Mas Rian mengangkat kerudung pengantin yang menutupi wajah Tias. Dia menatapnya, lalu tersenyum. Senyum hangat yang dulu hanya untukku. Senyum yang katanya adalah milikku selamanya. Lalu dia membungkuk, mencium kening Tias. Ibu mertua bertepuk tangan girang. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Air mata kebahagiaan, sementara aku di sini, air mataku beku oleh pengkhianatan. Tiba-tiba, pandanganku tertumbuk pada perut Tias. Gaun kebayanya yang longgar memang tidak memperlihatkan banyak, tetapi saat dia berbalik sedikit, terlihat lengkungan kecil yang lembut di perutnya. Dan gerak tangan ibu mertua yang sesekali mengelus-elus perut Tias dengan penuh arti. Hamil. Kata itu menghantamku seperti pukulan godam. Tias hamil. Itulah keberkahan dan keturunan yang tidak bisa kuberikan. Itulah alasan mereka semua, dengan mudahnya, membuang 10 tahun hidupku ke tong sampah. Aku bukan hanya istri yang mandul. Aku adalah halangan yang harus disingkirkan untuk memberi jalan pada keluarga baru yang sempurna. Rasa malu yang tadi berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Sebuah kemarahan yang begitu dalam, begitu sunyi, dan begitu beracun. Kemarahan yang membuat gemetarku berhenti, membuat tubuhku kaku. Mataku tak lagi berkaca-kaca. Ia kering dan membara, merekam setiap detail pesta laknat ini. Aku melihat Mas Rian menyuapi Tias sedikit kembang waru, simbol kemantapan dalam adat Jawa. Aku melihat ayah mertua berpidato singkat, pasti tentang kebahagiaan dan penerusan keturunan. Aku melihat tamu-tamu maju satu persatu untuk bersalaman, memberikan amplop dan hadiah, mengucapkan selamat. Di antara tamu-tamu itu, aku melihat beberapa wajah yang seharusnya mengenaliku. Tetangga dekat, kerabat yang pernah kutolong. Tak satu pun dari mereka yang terlihat tidak nyaman. Tak satu pun yang bertanya, "Di mana Dinda?" Mereka semua terlibat dalam kebohongan besar ini. Mereka semua adalah bagian dari konspirasi untuk menghancurkan hidupku. Aku berdiri di sana, tersembunyi, tapi merasa seperti telanjang di tengah lapangan. Rasanya seluruh mata bisa menembus semak-semak dan melihatku, si istri yang tertolak, menyaksikan aibnya sendiri dengan tatapan kosong. Perayaan berlanjut. Musik kembali dimainkan, lebih riang. Makanan dan minuman disajikan. Tawa dan canda mengisi udara. Aku tak tahan lagi. Jika aku berdiri 1 detik lebih lama, aku akan berlari ke tengah panggung, meneriakkan kebenaran, merobek gaun pengantin itu, dan menampar setiap senyum puas di wajah mereka. Tapi sesuatu menahanku. Sebuah kesadaran dingin yang lebih mengerikan daripada amarah. Mereka akan menang. Mereka akan memandangku sebagai perempuan histeris, gila, yang tak bisa menerima kenyataan. Mereka sudah menyiapkan cerita untukku. Aku yang sakit, aku yang tak waras, aku yang tidak bisa hadir. Aku akan menjadi bahan tertawaan tambahan dalam pesta mereka. Dengan sisa kekuatan terakhir, aku menarik tubuhku dari balik pagar. Langkahku terhuyung-huyung, seperti orang mabuk berat, kembali menuju mobil yang kuparkir tadi. Dunia di sekelilingku berputar. Suara musik pengantin berbaur dengan deru darah di telingaku, menciptakan simfoni yang menyiksa. Aku meraih gagang pintu mobil, membukanya, dan terjatuh di kursi pengemudi. Pintu kubanting. Dan barulah di dalam ruangan tertutup yang pengap ini, benteng pertahananku runtuh. Tubuhku diguncang oleh isakan yang keras, tanpa suara. Air mata yang tadi membeku kini mengalir deras, membakar pipiku. Aku menangis bukan hanya untuk cinta yang dikhianati, tetapi untuk 10 tahun hidupku yang ternyata adalah kebohongan.
Untuk setiap pelukan hangat ibu mertua yang ternyata munafik. Untuk setiap pujian ayah mertua yang ternyata dusta. Dan untuk setiap "aku mencintaimu, Dinda" dari Mas Rian, yang ternyata hanyalah sampul dari sebuah rencana keji. Aku menangis untuk diriku yang sudah mati, di tengah pesta pernikahan suamiku sendiri. Mobil melaju dengan sendirinya. Tanganku memegang setir, mataku menatap jalan, tetapi kesadaranku berada di tempat lain. Terjebak dalam adegan di atas panggung itu, dalam senyum mereka, dalam sorak-sorai yang menusuk. Isakanku sudah berhenti, digantikan oleh sebuah keheningan yang lebih berisik di dalam kepalaku. Sebuah keheningan yang dipenuhi oleh reruntuhan. Jalan tol terbentang lurus di depan. Aku menekan pedal gas lebih dalam, seolah-olah kecepatan bisa meninggalkan rasa sakit itu di belakang. Tapi setiap kilometer yang kutempuh justru semakin menancapkan kenyataan itu lebih dalam. Aku tidak bisa lari dari ini. Ini adalah kebenaran yang akan mengejar aku kemanapun. Menetap di dalam rumahku, di tempat tidurku, di setiap sudut kenangan. Rasa sakit itu hadir dalam wujud fisik yang mengerikan. Dadaku sesak, seperti dihimpit beban raksasa. Setiap tarikan napas terasa sakit, seolah ada serpihan kaca di paru-paru. Perutku mual, tetapi tak ada yang bisa dimuntahkan selain kepahitan. Aku menggigit jari tanganku sendiri hingga berbekas, hanya untuk merasakan sesuatu yang lain selain hancurnya hatiku. 10 tahun. Angka itu bergema di kepalaku, menertawakan kebodohanku. 10 tahun aku membangun hidup bersama Mas Rian. Dari awal pernikahan yang sederhana, di kamar kontrakan kecil, dengan mimpi-mimpi besar yang kami gantungkan bersama. Aku ingat bagaimana kami menabung receh demi receh untuk membeli televisi pertama. Aku ingat senyum bangganya saat kami akhirnya bisa membeli mobil ini. Aku ingat setiap kali dia pulang kerja dengan wajah lelah, lalu tersenyum lega karena ada aku yang menunggu. Dan aku ingat perjalanan panjang, sunyi, dan menyakitkan untuk memiliki anak. Tahun demi tahun penuh harap, diikuti oleh kehampaan. Dokter, suntikan hormon, terapi, obat-obatan yang membuat badanku membengkak dan perasaan tertekan. Air mata yang kuteteskan diam-diam setiap kali datang bulan. Pelukan Mas Rian yang mengatakan, "Tidak apa-apa, Din, yang penting kita bersama." Kebohongan. Semua itu kebohongan yang indah. Sementara di luar sana, atau mungkin bahkan di dalam kantornya sendiri, dia sudah memiliki pelarian. Sudah memiliki solusi lain yang bernama Tias. "Kau pikir mudah hidup dengan perempuan mandul?" Ucapan itu belum pernah dia lontarkan padaku, tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas, dengan nada dinginnya, seolah-olah sudah menunggu untuk diucapkan. Selama ini, diam-diam, itu pasti yang dipikirkannya. Dan bukan hanya dia. Ibu mertua, yang selalu bertanya dengan nada khawatir, "Ada kabar baik belum, Din?" Dengan mata yang penuh harap lalu kecewa. Mereka semua, di balik senyuman dan kata-kata penyemangat, pasti sudah menyalahkanku. Menyimpan kekecewaan yang akhirnya berubah menjadi pengkhianatan yang terencana. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini tanpa suara. Seperti mata air yang pecah dari batu. Aku membiarkannya mengalir, membasahi jaketku. Biarlah. Mungkin dengan begitu rasa sakit di dalam bisa sedikit berkurang. Tiba-tiba, ponselku bergetar di sampingku. Sekilas kulihat. Mas Rian. Nama itu, yang dulu membuat jantungku berdebar bahagia, sekarang terasa seperti sambaran petir. Getarannya seolah menyetrum tanganku. Aku tidak menjawab. Aku tak bisa. Apa yang harus kukatakan? Selamat menikah. Atau, meeting di Surabaya menyenangkannya. Ponsel berhenti bergetar. Beberapa detik kemudian, berdering lagi. Kali ini dari ibu. Ibu mertuaku. Atau lebih tepat sekarang, mantan ibu mertua. Atau ibu mertua untuk Tias. Rasa mual semakin menjadi. Aku mematikan ponselku. Dunia harus menghilang sejenak. Aku butuh ruang untuk hancur total tanpa gangguan. Tapi pikiran tak bisa dimatikan. Ia terus mengulang adegan itu. Lengkungan perut Tias. Sentuhan lembut ibu mertua. Senyum bangga ayah mertua. Dan tatapan Mas Rian kepada Tias. Tatapan yang dulu hanya untukku. Betapa mudahnya mereka semua berpindah. Seperti aku hanyalah perabot lama yang sudah tidak berguna.
diganti dengan model baru yang lebih muda, lebih subur, lebih membawa harapan. 10 tahun pelayanan, cinta, dan pengorbananku ternyata tidak ada nilainya dibandingkan dengan seorang janin dalam kandungan perempuan lain. Saat itulah, di tengah keputusasaan yang paling gelap, sebuah emosi baru mulai merayap masuk. Sebuah benih kecil yang bukan lagi kesedihan atau kemarahan mentah. Ini adalah pengkhianatan yang terencana. Mereka butuh persiapan. Spanduk, tenda, catering, undangan. Itu tidak terjadi dalam semalam. Sementara itu, aku seperti idiot di rumah, menyetrika baju-bajunya, memasakkan makanan favoritnya, menanyakan meetingnya, percaya sepenuhnya padanya. Mereka tidak hanya mengkhianati aku. Mereka mempermainkanku, menjadikanku bahan tertawaan di balik punggungku. Aku membayangkan mereka berbisik-bisik, berencana, sementara aku hadir di depan mereka dengan kepolosan yang memalukan. Rasa sakit itu perlahan mulai berubah bentuk. Masih sama sakitnya, tapi sekarang ada warna lain, warna kekuatan yang dingin. Aku tidak mau lagi menjadi korban yang menangis di mobil sementara mereka berpesta. Aku tidak mau lagi menjadi Dinda yang polos, yang percaya begitu saja, yang hanya bisa terluka. Pelarianku di jalan tol ini bukanlah akhir. Ini adalah jalan memutar menuju sesuatu yang lain. Aku harus pulang. Bukan untuk meratapi diri, tapi untuk mengumpulkan setiap potongan diriku yang berserakan. Untuk melihat wajahku sendiri di cermin dan mengenali perempuan yang telah dikhianati, tetapi belum dikalahkan. Aku mengambil napas dalam-dalam yang pertama kalinya sejak meninggalkan kampung. Udara itu masih terasa sakit di paru-paru, tapi sekarang aku memaksanya masuk. Mereka mungkin sudah merayakan akhir dari peranku dalam hidup mereka. Tapi untukku, ini mungkin saja adalah awal. Awal dari sesuatu yang lebih keras, lebih tajam, dan lebih berbahaya bagi mereka. Air mataku mulai mengering. Yang tersisa di pipi hanyalah garis-garis garam dan sebuah tekad yang baru saja lahir dari puing-puing hati yang hancur. Aku menyalakan kembali ponselku. Deretan notifikasi dari Mas Rian dan Ibu muncul. Aku mengabaikannya. Sebagai gantinya, aku mengetik sebuah pesan singkat kepada satu-satunya orang yang kupercaya saat ini, sahabatku sejak SMA, Rara. Ra, aku butuh tempat. Bisa datang ke rumahmu malam ini? Ada sesuatu yang hancur. Balasannya langsung masuk. Aku di rumah. Datang saja. Aku tunggu. Setidaknya, di dunia yang tiba-tiba menjadi sangat asing dan kejam ini, masih ada satu tempat berlabuh. Satu langkah kecil. Untuk malam ini, itu sudah cukup. Mobilku akhirnya keluar dari tol dan memasuki jalan kota. Aku menuju rumah, bukan untuk berlari dan bersembunyi, tapi untuk mengambil bekal sebelum menghadapi perang yang tak terelakkan. Perang untuk diriku yang tersisa. Mobil memasuki garasi dengan suara yang sayup. Aku duduk di balik kemudi selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mendengarkan bunyi mesin yang mendingin, klik-klik, sebelum akhirnya mematakannya. Keheningan garasi begitu pekat, lebih menyesakkan daripada tangisanku di jalan tol. Ini adalah keheningan rumah yang kosong, bukan kosong karena tidak ada orang, tapi kosong karena kebohongan telah menggerogoti setiap makna yang pernah dimilikinya. Aku menjejakkan kaki ke lantai marmer yang dingin. Sepatuku yang biasa bersandar rapi di rak ini terlihat seperti artefak asing. Segalanya terlihat sama persis seperti saat aku pergi pagi tadi. Vas bunga di meja kecil, foto pernikahan kami di dinding, karpet bulu yang dia belikan untuk ulang tahunku ke-7. Namun, semuanya telah berubah. Aku seperti melihat sebuah set film yang indah, yang baru saja ku ketahui semua propnya palsu dan para aktornya telah lama pulang. Aroma rumah ini, campuran pengharum ruangan vanila yang selalu kusukai, dan sedikit aroma kopi dari pagi tadi, tiba-tiba membuatku mual. Aroma itu adalah aroma kehidupan yang kupikir kami jalani. Ternyata, itu hanya aroma ilusi. Aku berjalan seperti zombie menuju kamar tidur. Pintu kamar terbuka, menampilkan tempat tidur king size yang masih berantakan dari pagi tadi. Sebagian selimut masih tergulung, meninggalkan bekas tubuhnya. Aku memandanginya dengan tatapan hampa. Berapa banyak malam dia berbaring di sana, merencanakan pernikahan barunya sambil mungkin mendengarkanku bernapas di sampingnya?
Atau apakah dia bahkan sudah lama tidak memandang tempat tidur ini sebagai milik kami, tapi hanya sebagai tempat persinggahan sebelum pindah ke kehidupan yang sebenarnya dengan Tias? Kemarahan yang tadi mereda mulai mendidih lagi, tapi kali ini disertai dengan keinginan untuk bertindak. Aku tidak bisa hanya menangis. Aku perlu bukti. Aku perlu memahami betapa dalam dan lamanya pengkhianatan ini. Dengan langkah yang tiba-tiba penuh tujuan, aku berbalik dan menuju ke ruang kerjanya. Sebuah ruang kecil yang dulu kami sebut kandang macan, karena dia sering begadang mengerjakan proyek di sana. Dia melarangku mengacak-acaknya, selalu bilang dokumen klien sangat rahasia. Kepatuhanku yang polos. Sekarang, aku membuka pintunya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Ruangan itu rapi, terlalu rapi. Komputernya tidak ada, pasti di bawah dinas. Tapi aku tidak butuh komputer. Aku mulai membuka laci-laci mejanya. Amplop-amplop, faktur, dokumen bisnis biasa. Lalu, di laci paling bawah, yang dikunci. Kuncinya? Aku ingat, dulu pernah melihatnya disembunyikan di balik figura foto kami yang sudah tua. Dengan tangan gemetar, aku meraih figura itu. Di baliknya, terselip sebuah kunci kecil. Jantungku berdegup kencang saat kunci itu pas dan laci terbuka. Di dalamnya, ada beberapa map berwarna coklat. Map pertama berisi dokumen asuransi dan sertifikat tanah. Map kedua membuat napasku tertahan. Di labelnya tertulis, Rencana TFR. TFR Tias dan Rian. Aku mengeluarkan isinya. Ada printout desain undangan pernikahan. Beberapa pilihan. Salah satunya persis seperti yang kulihat di spanduk tadi. Ada daftar vendor, catering, dekorasi, musik. Semua sudah dipesan dan dibayar depositnya sejak 3 bulan yang lalu. 3 bulan. Aku menelusuri jari di atas tanggal-tanggal itu. Saat itu, aku sedang menjalani program fertilisasi terakhir. Aku ingat betul, satu malam setelah suntikan hormon yang menyakitkan, aku menangis di pelukannya karena takut gagal lagi. Dia membelai rambutku, berkata, "Apapun hasilnya, kamu adalah istriku, Dinda. Aku mencintaimu." Dan selama itu, di laci ini, rencana pernikahannya dengan perempuan lain sudah berjalan. Air mata kembali menitik, jatuh di atas kertas yang penuh kebohongan. Tapi kali ini, aku segera menyapunya. Tidak, air mata tidak berguna di sini. Aku terus menggali. Di bawah tumpukan vendor, ada sebuah dokumen berjudul Perjanjian Pranikah. Aku membukanya dengan cepat. Isinya membuat darahku mendidih dan membeku sekaligus. Dokumen itu memetakan dengan rinci semua harta yang dimiliki Mas Rian, rumah ini, mobil, saham di perusahaannya, deposito, dan klausul yang menyatakan bahwa semua itu adalah harta bawaan dan harta yang diperoleh sebelum pernikahan dengan pihak kedua, calon istri, sehingga tidak akan menjadi harta bersama. Pihak kedua yang dimaksud adalah Tias. Dan tanggal draftnya adalah 2 minggu yang lalu. Jadi, bukan hanya pernikahan. Ini juga adalah upaya untuk mengamankan semua hartanya. Meninggalkanku dengan tangan kosong setelah 10 tahun membangun bersama. Rumah yang kudesain, mobil yang kupilih, bahkan tabungan dari gajiku yang sering kumasukkan untuk membantu modal bisnisnya, semua akan dipertahankannya. Rasa sakit itu berganti dengan sesuatu yang lebih tajam, ketakutan yang dingin. Aku tidak hanya dikhianati secara emosional. Aku sedang dijebak secara finansial. Mereka berencana untuk menelantarkanku sepenuhnya. Aku terduduk di kursi kerjanya. Dokumen-dokumen itu bertebaran di depan mataku. Dunia ini benar-benar berbeda dari yang kukira. Suamiku ternyata adalah musuh yang paling licik. Dan mertuaku adalah konspiratornya. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu, Mas Rian pernah memintaku menandatangani beberapa dokumen terkait pinjaman bank untuk perluasan usaha. Cuma formalitas, Din. Biar bank tahu kita kompak, katanya. Dengan percaya, aku membubuhkan tanda tanganku. Sekarang, aku menggali lebih dalam ke laci itu, mencari salinan dokumen-dokumen tersebut. Dan, ya, ada. Itu bukan sekadar persetujuan pinjaman. Di dalam klausul berbelit, ada poin tentang pengalihan aset sebagai jaminan.
Aku terlalu percaya dan terlalu sedih karena kegagalan program bayi saat itu, hingga tidak memeriksanya dengan saksama. Aku tertipu. Secara sistematis. Kepalaku pusing. Tapi di tengah pusing itu, pikiran justru menjadi sangat jernih. Sedikit demi sedikit, gambaran besarnya terlihat. Ini bukan soal cinta yang memudar. Ini adalah sebuah operasi untuk menyingkirkanku dengan kerugian minimal bagi mereka, sambil memuluskan jalan untuk keluarga baru mereka. Aku berdiri, mengumpulkan kembali dokumen-dokumen itu dengan teliti. Aku memfotokopi setiap halaman yang penting dengan printer kecil di ruangan itu. Aku menyimpan fotokopinya di tas kerjaku, dan mengembalikan yang asli ke tempat semula dengan hati-hati, seolah tidak pernah tersentuh. Aku bahkan mengingat sudut dan lipatannya. Ini adalah senjata. Bukti pertama dari niat jahat mereka. Setelah selesai, aku keluar dari ruang kerjanya dan menutup pintu rapat-rapat. Aku berjalan menuju kamar mandi utama dan menatap wajahku di cermin. Seorang perempuan dengan mata bengkak, wajah pucat, dan garis penderitaan di sekitar mulutnya menatap balik. Tapi di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah kilatan keras di balik genangan air mata. "Kamu tidak sendirian," bisikku pada bayanganku. "Dan kamu tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja." Aku mencuci muka dengan air dingin, mencoba menghilangkan bekas tangisan. Lalu, aku pergi ke kamar tidur dan mulai mengemasi tas kecil dengan pakaian dan barang-barang penting. Aku tidak akan tidur di rumah ini malam ini. Aku tidak bisa. Udara di sini sudah teracuni. Sebelum pergi, mataku tertumbuk pada foto pernikahan kami di atas lemari. Aku berjalan mendekat, mengambilnya. Dalam foto itu, kami berdua tersenyum cerah, penuh harapan. Aku mengamati wajahnya di foto itu. Apakah sudah ada kebohongan di balik senyumnya saat itu? Ataukah dia berubah menjadi monster ini secara bertahap? Tanpa rasa sakit lagi, aku membalikan foto itu dan meletakkannya dengan wajah menghadap ke bawah. Biarkan masa lalu yang palsu itu tetap terpendam. Dengan tas di pundak dan tas berisi dokumen kopian di tangan, aku melangkah keluar rumah. Aku mengunci pintu. Bunyi klik gembok itu terasa seperti menutup sebuah bab dalam hidupku. Malam telah turun ketika aku memasuki mobil lagi. Kali ini, tujuanku jelas, rumah Rara. Tempat yang aman. Tempat untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mobil melaju meninggalkan rumah yang dulu kupanggil istana, yang ternyata adalah penjara berlapis emas. Aku tidak menoleh ke belakang. Yang ada di depan sekarang adalah kegelapan jalan raya dan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana cara seorang perempuan yang telah dikhianati sedemikian rupa bisa bangkit dan membela diri? Jawabannya belum kumiliki. Tapi satu hal yang aku tahu, Dinda yang polos dan penurut telah mati di kampung tadi pagi. Yang pulang ke kota ini adalah seseorang yang baru. Seseorang yang telah melihat neraka dan memutuskan untuk tidak tinggal diam. Rumah Rara seperti oasis di tengah padang pasir kehancuranku. Begitu pintu terbuka dan dia melihat wajahku yang hancur, tanpa banyak tanya dia langsung menarikku ke dalam pelukan yang erat. Sudah, bisiknya. Suaranya serak oleh empati. Aku tak perlu menjelaskan apapun malam itu. Aku hanya menangis, lemas, dan tertidur di sofa ruang keluarganya, dikelilingi oleh selimut dan kepedulian yang tulus. Pagi harinya, setelah tidur yang gelisah dan penuh mimpi buruk, kekuatan dan kemarahan mulai kembali. Rara telah menyiapkan kopi dan mendengarku dengan wajah yang semakin pucat dan muak saat aku menceritakan semua yang kusaksikan dan kudokumentasikan. Astaga, Din. Ini lebih dari bajingan. Ini setan berwujud manusia. Geramnya, mengepalkan tangannya. Kamu harus melawan. Kau tidak bisa membiarkan ini. Aku mengangguk. Tapi sebelum melawan, aku harus menghadapi sumbernya secara langsung. Aku harus mendengar dari mulutnya sendiri. Aku harus memberikan kesempatan, yang terakhir, untuk dia menjelaskan, meski aku tahu penjelasan apapun tak akan memulihkan apapun. Pukul 10 pagi, aku meninggalkan rumah Rara setelah meyakinkannya bahwa aku kuat. Aku pulang ke rumah kami. Aku tahu Mas Rian pasti sudah pulang dari dinasnya. Benar saja. Mobilnya sudah terparkir di garasi. Hatiku berdebar kencang, tapi kali ini bukan karena cinta atau kerinduan,
melainkan karena adrenalin dan ketegangan yang mirip akan memasuki medan perang. Aku membuka pintu dengan kunciku. Suara televisi menyala dari ruang keluarga. Dia duduk di sofa, masih memakai kaos oblong dan celana training, terlihat lelah. Saat mendengar langkahku, dia menoleh. Ekspresinya datar. Tidak ada kejutan, tidak ada rasa bersalah. Hanya kelelahan. Dari mana semalam? Aku telepon gak diangkat. Katanya, suaranya datar tanpa greget. Aku melepas sepatuku, meletakkan tas dengan tenang. Aku ke rumah Rara. Oh. Dia mengalihkan pandangan kembali ke televisi, seolah percakapan selesai. Sikapnya yang dingin itu lebih menyakitkan daripada teriakan kemarahan. Aku berdiri di hadapannya, menghalangi pandangannya ke televisi. Aku ke kampung kemarin, Mas. Dia membeku. Perlahan, dia mematikan remote TV dan menatapku. Tatapannya berubah, dari lelah menjadi waspada, lalu dingin. Apa kataku? Aku bilang jangan ke kampung. Kenapa? Karena sedang ada hajatan yang tidak boleh ku ketahui. Suaraku mulai gemetar, tapi ku kendalikan. Dia mendesah, seolah aku adalah anak yang bandel dan menyebalkan. Sudah, Dinda. Itu urusan keluarga. Kamu gak perlu ikut campur. Urusan keluarga? Tawa pahit terlepas dari mulutku. Pernikahanmu dengan Tias itu, urusan keluarga? Dan aku, istrimu, bukan keluarga. Wajahnya berubah. Semua topeng jatuh. Kedamaian palsunya hilang, digantikan oleh ketidaknyamanan yang terpaksa diakui. Dia berdiri, mencoba mengambil posisi lebih tinggi. Kamu sudah tahu. Ya, aku tahu. Aku melihat sendiri. Spanduknya, pestanya, kebayanya, dan perutnya yang hamil itu. Teriakku, suaraku akhirnya meledak. Jadi selama ini, semua, dinas luar kota, MU, semua, meeting, MU, itu untuk persiapan menikah lagi? Sementara aku di sini, seperti idiot, menunggumu pulang. Dia tidak menyangkal. Dia hanya melihatku dengan tatapan dingin, seperti ilmuwan mengamati spesimen yang mengamuk. Kalau kamu sudah tahu, ya sudah, mempermudah segalanya. Mempermudah. Aku terengah-engah. Apa yang kau bicarakan? Kita masih menikah. Secara hukum, secara agama, aku istrimu. Dan kamu juga tahu kita tidak pernah punya anak. Hardiknya tiba-tiba, suaranya meninggi, mata yang dulu teduh kini menyala dengan kegeraman yang lama dipendam. 10 tahun, Dinda. 10 tahun aku menunggu, berharap. Orang tua juga menunggu. Tapi apa? Kosong. Kamu pikir mudah hidup dengan perempuan mandul? Setiap hari dihantui pertanyaan kapan punya cucu. Setiap lihat anak orang lain. Setiap keluarga kumpul dan anak-anak berlarian. Sementara kita cuma bisa diam. Setiap kata seperti cambukan. Mandul. Itu adalah kata yang selama ini hanya disiratkan. Tak pernah diucapkan secara brutal ke wajahku. Dan sekarang, diucapkan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Jadi, itu alasanmu? Karena aku tidak bisa memberi anak. Kau cari perempuan lain? Kau nikahi dia diam-diam? Kau pesta di rumah orang tuamu, seolah aku tidak pernah ada. Air mata mengalir deras sekarang, campuran sakit hati dan kemarahan. Dia hamil, Dinda, teriaknya. Seolah itu adalah pembenaran tertinggi. Tias memberi aku apa yang tidak bisa kau berikan. Sebuah harapan. Sebuah penerus. Orang tua sudah sangat bahagia. Ini bukan tentang kamu lagi. Ini tentang kelanjutan keluarga ini. Aku keluarga MU. Aku istrimu, teriakku balik. Dan kamu akan tetap istriku. Ucapnya tiba-tiba lebih tenang, tapi lebih beracun. Kita tidak perlu cerai. Di Jawa, seorang laki-laki bisa punya lebih dari satu istri. Ini sah. Orang tua merestui. Tias akan menjadi istri kedua. Dia akan tinggal di sini. Kamu harus menerima ini. Istri kedua, dia mengatakannya seolah itu adalah solusi yang masuk akal, bahkan bermurah hati. Seolah dia memberikanku ampunan dengan tidak menceraikanku. Rasa mual dan pusing menyergapku. Aku memegang punggung sofa untuk menahan tubuhku. Kau gila.
Kau pikir aku akan menerima itu? Tinggal serumah dengan dia? Melihat kalian bersama? Membesarkan anaknya? Kamu tidak punya pilihan lain, Dinda. Suaranya rendah, penuh ancaman. Kamu nggak punya kerjaan. Nggak punya penghasilan. Semua harta atas namaku. Jika kau tidak terima, kau bisa pergi. Tapi kau akan pergi dengan tangan kosong. Aku sudah mengamankan segalanya. Sekarang dia mengancam. Dengan ekonomi. Dengan ketergantunganku. Dengan gemetar. Aku meraih tas kerjaku dan mengeluarkan setumpuk fotokopian dokumen yang kuambil dari ruang kerjanya. Aku melemparkannya ke hadapannya. Kertas-kertas itu beterbangan di antara kami. Aku sudah lihat, pengamanan, MU. Mas, suaraku bergetar tapi jelas. Perjanjian pranikah untuk Tias. Rencana hajatan. Pengalihan aset. Aku juga ingat dokumen, pinjaman bank, yang kau suruh aku tanda tangani. Apakah itu juga bagian dari rencanamu agar aku tidak mendapatkan apa-apa? Wajahnya berubah total. Dari dingin, menjadi terkejut, lalu merah oleh kemarahan dan rasa malu karena ketahuan. Kamu berani masuk ke ruang kerjaku? Mengobrak-abrik dokumenku. Ruang kerja di rumah kita. Koreksiku. Dan ya, aku berani. Karena ternyata suamiku adalah penipu ulung. Kau merencanakan semua ini sambil tidur di sampingku. Kau lebih rendah dari sampah. Dia melangkah mendekat, wajahnya mendung. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa takut secara fisik padanya. Tapi aku tidak mundur. Apa yang mau kau lakukan dengan fotokopian itu, Dinda? Geramnya. Kau pikir pengadilan akan berpihak padamu? Kau cuma seorang istri mandul yang cemburu buta. Aku punya bukti bahwa pernikahan dengan Tias adalah solusi untuk mendapat keturunan yang kau tidak bisa berikan. Itu alasan yang bisa dimengerti banyak orang. Dan dengan pengaturan hukum yang sudah aku siapkan, kau akan dapat 0. Paham? 0 besar. Konfrontasi pertama kami mencapai puncaknya. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi penyesalan. Hanya dua musuh yang saling mengukur kekuatan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku melihat mata lelaki yang dulu kucintai itu, dan sekarang hanya melihat kegelapan. Kita akan lihat, Mas Rian, kataku. Suaraku jauh lebih tenang dari yang kubayangkan. Kita akan lihat siapa yang dapat 0. Kau lupa satu hal. Apa? Sneernya. Aku sudah bukan Dinda yang polos dan penurut yang kau kira bisa kau perlakukan seperti boneka. Kau membangunkan orang yang salah. Dengan itu, aku berbalik. Aku mengambil tas berisi pakaian yang sudah kusiapkan sebelumnya, dan berjalan menuju pintu. Kau mau pergi kemana? Teriaknya di belakangku. Aku akan tinggal di tempat di mana aku tidak harus berbagi suami dengan pelacur berkedok sekretaris. Dan di mana mertuaku bukanlah penipu tua yang munafik, jawabku tanpa menoleh. Jangan coba cari aku. Urus pernikahan harammu dengan baik. Karena pertempuran kita baru saja dimulai. Aku membanting pintu, meninggalkan dia dan rumah berhantu itu. Getaran pintu yang membanting terasa seperti tembakan pembuka perang. Perang yang tidak akan lagi diperangi dengan air mata, tapi dengan kecerdasan, bukti, dan tekad baja. Dinda yang baru telah resmi lahir. 2 hari berlalu di rumah Rara. 2 hari yang kuhabiskan untuk tidur terputus-putus, menatap langit-langit, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan pikiran yang semakin dingin. Rara seperti malaikat pelindungku, menyediakan makanan, memaksaku makan, dan mendengarkan setiap rencana yang mulai kususun. Hari ketiga, teleponku berdering. Bukan dari Mas Rian, dia telah berhenti menelepon setelah konfrontasi kami. Melainkan dari nomor yang sangat kukenal, rumah kampung. Jantungku berdetak kencang. Aku tahu siapa yang akan berbicara. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkatnya, menyalakan speaker agar Rara bisa mendengar. Halo. Dinda. Suara ibu mertua. Dingin. Terukur. Tidak ada lagi kehangatan atau panggilan sayang, ending, atau dint. Ibu, sahutku, sama datarnya. Rian sudah cerita. Kalimat pembukanya langsung menusuk. Kamu sudah tahu semuanya. Ya, Ibu. Aku tahu.
Aku melihat sendiri pesta pernikahan anak ibu yang kedua. Jawabku, tidak bisa menahan sarkasme. Ada jeda di seberang sana. Mungkin dia sedang mengumpulkan kesabaran. Atau mungkin sedang mematut kata-kata yang sudah disiapkan. Dinda, lebih baik kau mengalah. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang sama seperti ketika dia menyuruhku menambahkan lebih banyak garam ke dalam sayur asam. Seolah itu adalah keputusan sederhana, remeh, dan sudah seharusnya. Mengalah? Dalam hal apa, Ibu? Tanyaku, meski sudah tahu jawabannya. Dalam hal ini semua. Rian sudah punya tanggung jawab baru. Tias sedang mengandung cucu kami. Itu adalah berkah yang sudah kami tunggu-tunggu. Kau mengerti perasaan kami, kan? 10 tahun kosong. Setiap kali mereka menyebut kosong, rasanya seperti pisau baru yang ditikamkan ke luka lama. Mereka tahu itu titik terlemahku, dan mereka dengan sengaja menggunakannya. Jadi, karena itu, ibu dan bapak merestui pernikahan diam-diam itu? Merestui anak ibu menipu istrinya yang sah. Suaraku mulai meninggi, tapi Rara meletakkan tangan di pundakku, mengingatkanku untuk tetap tenang. Jangan bicara seperti itu, Dinda. Suaranya semakin tegas, bermoral. Ini bukan penipuan. Ini adalah jalan keluar. Sebuah solusi untuk kebahagiaan semua pihak. Rian tetap menghormatimu sebagai istri pertama. Kamu tetap akan dianggap keluarga. Dianggap keluarga? Dengan cara disembunyikan saat pernikahan? Dengan cara diusir secara halus dari kampung agar tidak merusak pesta? Tanyaku, suara getir. Itu untuk menghindari keributan. Kau pasti sedih, dan itu akan merusak suasana sukacita. Kami hanya ingin semuanya berjalan lancar. Logikanya begitu bengkok, tapi diucapkan dengan keyakinan penuh. Apa yang ibu mau dari aku sekarang? Kami akan urus perceraianmu dengan baik. Rian akan memberikan uang yang cukup untukmu memulai hidup baru. Tentu saja, tidak banyak, karena dia juga punya tanggung jawab baru. Tetap hormat, Dinda. Jangan mempermalukan keluarga. Jangan membuat ini berantakan dengan tuntutan hukum atau omongan kesana-sini. Lakukan dengan baik-baik, dengan sopan santun. Itu yang terbaik untukmu juga. Aku yang dipermalukan. Aku yang dikhianati. Tapi aku yang disuruh untuk tidak mempermalukan mereka. Rasa sakit dan kemarahan memuncak, tapi aku menarik napas panjang. Marah padanya tidak akan berguna. Dia sudah memilih sisi, dan itu bukan sisiku. Jadi, intinya, ibu menelepon untuk menyuruhku menerima saja pengkhianatan ini. Pergi dengan diam-diam, dan jangan merepotkan kalian dengan tuntutan. Benar, Ibu? Tanyaku, ingin mendengar pengakuannya. Katakanlah seperti itu. Kami ingin penyelesaian yang elegan. Kau selalu perempuan yang bijaksana, Dinda. Tunjukkan itu sekarang. Jangan jadi perempuan emosional yang sulit diatur. Sentimen terakhir itu. Perempuan emosional yang sulit diatur. Label yang mudah dilekatkan pada perempuan yang membela diri. Aku hampir tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Baik, Ibu. Aku sudah mendengar pesan Ibu dengan jelas. Kataku, suaraku tiba-tiba tenang dan datar, yang justru membuat Rara di sampingku mengernyitkan kening khawatir. Bagus. Kau paham kan, Dinda? Ini untuk kebaikan semua. Oh, aku paham, Ibu. Aku paham sekali. Ada penekanan pada kata, paham. Apakah ada pesan lain? Tidak. Pikirkan baik-baik. Kami tunggu kabarmu. Yang baik, ya. Dan dia menutup telepon. Ruang tamu Rara mendadak sunyi. Aku meletakkan telepon, tanganku gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang begitu pekat hingga membuatku menggigil. Dasar manusia tai. Rara mendesis, wajahnya merah padam. Mereka benar-benar berpikir kamu akan menurut saja? Karena kamu perempuan baik, penurut, tidak punya daya. Aku mengangguk pelan. Itu persis yang mereka pikirkan, Ra. Mereka melihatku selama 10 tahun sebagai Dinda yang lembut, yang selalu berkata, ya, yang tidak pernah menuntut. Mereka mengira aku akan tetap seperti itu bahkan saat dihancurkan. Lalu, apa rencanamu sekarang? Aku menatap Rara.
dan untuk pertama kalinya sejak pulang dari kampung, senyum tipis muncul di bibirku. Bukan senyum bahagia, tapi senyum penuh tekad yang dingin. Mereka ingin penyelesaian yang elegan dan tidak mempermalukan keluarga. Mereka ingin aku pergi dengan sopan. Aku berjalan ke jendela, memandang jalanan di bawah. Baiklah, aku akan beri mereka pertunjukan yang sangat elegan. Tapi bukan pertunjukan yang mereka harapkan. Aku berbalik menghadap Rara. Mereka melupakan satu hal. Perempuan baik yang selalu menurut itu sudah mati. Yang tersisa adalah seseorang yang tidak punya lagi apa-apa untuk diselamatkan, kecuali harga dirinya. Dan harga diri itu akan kubela dengan cara yang tidak akan mereka sangka. Jika mereka mengira ini akan selesai dengan diam-diam dan uang yang cukup, mereka salah besar. Telepon dari ibu mertua itu bukanlah pukulan terakhir. Itu adalah bensin yang dituangkan ke bara api kemarahanku. Pengusiran halus itu adalah deklarasi perang resmi dari keluarga itu. Mereka telah memilih jalannya. Dan sekarang, aku akan memilih jalanku. Jalan yang tidak lagi berliku dan penuh kompromi, tetapi jalan lurus menuju pertarungan yang akan kubawa ke setiap ranah yang mereka takuti. Hukum, sosial, dan finansial. Elegan, katanya? Gumamku, kembali mengambil dokumen-dokumen fotokopian. Ayo kita lihat seberapa elegan mereka ketika semuanya terbongkar di depan hukum dan masyarakat. Rara tersenyum, kali ini penuh dukungan. Sekarang, baru seperti sahabatku. Apa yang perlu kita lakukan pertama? Kita cari pengacara, jawabku. Bukan pengacara biasa. Kita cari yang paling jago, paling tak kenal ampun, dan paling membenci ketidakadilan seperti ini. Dan aku punya modal untuk membayarnya. Aku memandang dokumen-dokumen itu. Dengan semua bukti penggelapan dan niat jahat ini, kita punya senjata. Sekarang kita butuh prajurit yang tepat. Pengusiran halus itu telah gagal total. Sebaliknya, itu telah memantapkan tekadku untuk tidak hanya bertahan, tetapi untuk menyerang balik. Mereka mungkin telah mengambil suamiku, martabatku, dan rasa percayaku. Tapi mereka tidak akan mengambil segalanya dengan mudah. Aku akan membuat mereka membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang telah mereka buatku tumpahkan. Malam setelah telepon dari ibu mertua, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di sofa bed Rara, menatap langit-langit yang dicat putih. Di dalam gelap, adegan-adegan dari 10 tahun hidupku berputar seperti film bisu yang tragis. Senyum Mas Rian saat memakaikan cincin kawin. Wajah ibu mertua yang penuh kasih saat mengajarku membuat sambal goreng Jawa. Suasana hangat makan malam bersama di meja makan kampung. Semua kenangan itu kini terasa seperti barang-barang di museum. Indah untuk dilihat, tapi sudah mati. Dan aku menyadari, yang sedang kumatikan bukan hanya masa lalu, tapi juga diriku yang lama. Dinda yang percaya, Dinda yang mengalah, Dinda yang menganggap keluarga adalah segalanya. Perempuan itu telah dikuburkan di tengah pesta pernikahan yang penuh kebohongan. Yang tersisa sekarang hanyalah seorang perempuan yang hatinya sudah membatu, dipenuhi oleh api kemarahan dan rasa sakit yang belum tersalurkan. Tapi kemarahan saja tidak cukup. Air mata saja tidak berguna. Rasa sakit hanya akan melemahkan jika dibiarkan menggerogoti dari dalam. Saat fajar mulai menyingsing, menerobos celah tirai jendela, sebuah keputusan akhirnya jatuh dengan tenang, seperti sebuah batu besar yang jatuh ke dasar danau yang beku. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Ini bukan lagi tentang merebut kembali cinta yang sudah ternoda. Ini bukan tentang mempertahankan gelar istri. Ini bahkan bukan sekadar tentang keadilan untuk diriku sendiri. Ini tentang perang. Perang untuk membuktikan bahwa pengkhianatan yang terencana, penipuan yang sistematis, dan kekejaman yang dibungkus dengan kata-kata, keluarga, dan tradisi, tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Perang untuk menunjukkan pada Mas Rian, Tias, dan seluruh keluarga mertuaku bahwa perempuan yang mereka anggap lemah dan mudah ditaklukkan ternyata punya tulang belakang dari baja. Aku bangkit dari tempat tidur. Tubuhku terasa ringan, seolah beban 10 tahun telah terlepas. Bukan karena luka itu hilang, tapi karena aku akhirnya menerima bahwa luka itu ada, dan memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban yang pasif. Aku mengambil laptop Rara dan mulai mengetik.
Aku membuat 2 daftar. Daftar pertama, apa yang mereka ambil dariku. 1. Kepercayaan. 2. Martabat sebagai seorang istri. 3. Waktu 10 tahun. 4. Hak untuk menjadi ibu, dengan selalu menyalahkanku. 5. Rasa memiliki keluarga. Daftar kedua, apa yang masih aku punya. 1. Nama baik, yang belum mereka nodai sepenuhnya. 2. Kesehatan fisik. 3. Kecerdasan dan ketekunan, yang selama ini hanya dipakai untuk mengurus rumah. 4. Sahabat sejati, Rara. 5. Bukti, dokumen penggelapan, perjanjian pranikah, foto pesta. 6. Kemarahan yang terfokus. 7. Tidak ada lagi yang kukhawatirkan untuk hilang. Melihat daftar kedua, terutama poin 5, 6, dan 7, aku merasa kekuatan baru mengalir. Aku memiliki senjata. Dan yang lebih penting, aku sudah mencapai titik di mana aku tidak takut kehilangan apapun lagi. Mereka telah mengambil segalanya yang mereka bisa ambil. Sekarang, giliranku. Rara terbangun dan menemukanku duduk tenang di depan laptop, dengan 2 daftar itu terbuka di layar. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, suara serak oleh kantuk. "Aku lebih dari baik-baik saja, Ra," jawabku, menutup laptop. "Aku sudah memutuskan." "Memutuskan apa?" "Aku tidak akan menjadi Dinda yang lagi. Aku tidak akan menangis memohon belas kasihan. Aku tidak akan menerima penyelesaian elegan mereka yang hanya menguntungkan mereka. Aku akan melawan dengan segala cara yang sah dan legal. Aku akan membuat mereka menyesal bukan karena ketahuan, tapi karena telah mengkhianatiku." Mataku pasti berbinar dengan tekad yang baru ditemukan itu, karena Rara tersenyum lebar, bangga. "Akhirnya." Lalu, langkah pertama. Aku butuh pengacara terbaik. Bukan yang mahal, tapi yang tepat. Yang memahami perselingkuhan, hukum perdata, pidana, karena pernikahan siri saat masih beristri adalah pidana. Dan yang paling penting, yang tidak takut berhadapan dengan orang-orang seperti mereka yang punya uang dan pengaruh di kota kecil. "Ada ide. Kamu ingat teman kakakmu yang jadi pengacara itu? Yang sering menangani kasus kekerasan terhadap perempuan? Bu Rika?" "Iya. Dia tangguh sekali. Dan dia benci banget sama laki-laki yang menganggap perempuan hanya properti. Hubungi dia. Aku mau bertemu hari ini juga." Rara segera mengambil ponselnya. Sambil menunggu, aku mandi dengan air dingin. Air itu menyegarkan, membasuh sisa-sisa kelemahan. Saat bercermin, aku melihat perubahan di mataku. Ada kegelapan, ya, tapi juga kejelasan. Pertemuan dengan Bu Rika diatur di sebuah kafe yang netral di pusat kota. Perempuan itu berpenampilan rapi, rambut pendek, mata tajam, dan berjabat tangan dengan erat. Aku menceritakan semuanya tanpa terbata-bata, tanpa air mata. Hanya fakta. Dari larangan Mas Rian, kunjungan ke kampung, pesta pernikahan, dokumen-dokumen yang kudapatkan, hingga telepon pengusiran dari ibu mertua. Bu Rika mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat. Ekspresinya semakin serius, lalu berubah menjadi kemarahan yang tersamar. "Ini bukan sekadar gugat cerai, Ibu Dinda," katanya setelah aku selesai. "Ini adalah kasus penghinaan dalam perkawinan yang parah, disertai dengan indikasi penggelapan harta bersama dan upaya mengosongkan hak Anda. Dan pernikahan siri yang mereka lakukan saat ikatan perkawinan pertama masih sah adalah tindak pidana. Kita bisa laporkan ke polisi." Mendengar kata tindak pidana, dadaku berdebar. Ini lebih dari yang kuharapkan. "Apa konsekuensinya untuk mereka?" tanyaku. "Untuk Mas Rian, bisa dikenakan pasal perzinahan dan perkawinan liar. Potensi pidana penjara. Untuk keluarga yang membantu dan merestui, bisa terlibat sebagai pembantu. Selain itu, dalam gugatan perdata, dengan bukti-bukti niat jahat ini, kita bisa menuntut pembagian harta yang lebih besar, bahkan ganti rugi imaterial yang signifikan atas penderitaan yang Anda alami. Inilah yang kutunggu. Sebuah rencana balasan yang tidak hanya membela, tetapi juga menyerang. Aku ingin mereka mempertanggungjawabkan semuanya. Bu, tidak ada lagi yang disembunyikan. Aku ingin kebenaran ini terang benderang, di depan pengadilan, di depan masyarakat mereka.
Aku tidak mau uangnya jika itu berarti diam. Aku ingin keadilan. Bu Rika tersenyum. Senyum yang dingin dan profesional. Saya suka klien yang punya nyali. Baik, Ibu Dinda. Kita akan mulai dengan mengumpulkan bukti-bukti lebih lengkap. Laporan rekening koran, bukti transfer, semua dokumen pengalihan aset. Kita juga akan mendatangi notaris yang membuat perjanjian pranikah itu untuk konfirmasi. Dan kita akan buat surat gugatan yang tidak hanya menuntut cerai, tapi juga menuntut semua pelanggaran itu. Dia berhenti sejenak, menatapku. Ini akan panjang, melelahkan, dan mungkin kotor. Mereka akan mencoba membalikan keadaan, memfitnah Anda, menyebarkan cerita bahwa Anda istri yang tidak becus. Siapkah Anda? Aku menarik napas. Bayangan fitnah dan cibiran itu menakutkan. Tapi apakah lebih menakutkan daripada hidup sisa hidupku sebagai korban yang diinjak-injak? Saya siap, Bu. Jawabku dengan suara mantap. Mereka sudah mengambil segalanya. Satu-satunya yang tersisa adalah kemampuan saya untuk melawan. Dan saya akan lakukan itu. Bagus. Bu Rika mengangguk. Maka, izinkan saya menjadi prajurit hukum Anda. Mari kita mulai perang ini. Saat kami berpisah, udara siang terasa berbeda. Masih sama panasnya, tapi kali ini, panas itu terasa seperti energi. Titik balik telah tercapai. Aku tidak lagi mengaduh sebagai korban. Aku telah berdiri sebagai pihak yang akan menggugat. Aku menoleh pada Rara. Terima kasih. Tanpa kamu, mungkin aku masih menangis di sana. Kita akan jalan ini bersama, Din, katanya, memelukku. Mereka nggak tahu siapa yang mereka hadapi. Benar. Mereka tidak tahu. Mereka mengira mereka berurusan dengan Dinda yang lama. Mereka akan segera mengetahui, mereka telah membangunkan seorang perempuan yang tidak lagi memiliki sesuatu untuk dicintai, tetapi memiliki segalanya untuk diperjuangkan. Perang telah dideklarasikan. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam hidupku, merasa benar-benar hidup. Kantor Bu Rika terletak di lantai 6 sebuah gedung perkantoran sederhana. Ruangannya minimalis namun teratur rapi, dipenuhi buku-buku hukum tebal dan berkas-berkas yang tersusun rapi di rak. Aroma kopi dan kertas tua menyambutku. Disinilah markas besar pertempuranku mulai dibangun. Setelah pertemuan pertama di kafe, Bu Rika memintaku datang untuk sesi konsultasi mendalam. Kali ini, aku datang dengan tas berisi semua dokumen asli yang berhasil kuselamatkan, fotokopian yang telah kubuat, serta rekening koran dan buku tabungan pribadiku yang menunjukkan setoran dari usaha catering kecil-kecilan yang pernah kujalani. Itu bukti bahwa aku juga berkontribusi secara finansial, meski tidak sebesar Mas Rian. Lengkap sekali, Ibu Dinda, puji Bu Rika sambil menyusun dokumen-dokumen itu di atas meja besarnya. Matanya yang tajam menyapu setiap baris, setiap tanda tangan. Dari sini, kita bisa melacak pola. Lihat, dia menunjuk pada beberapa transaksi besar dari rekening Mas Rian ke sebuah rekening baru. Ini terjadi bersamaan dengan waktu pembayaran deposit untuk dekorasi dan catering pesta. Uangnya mengalir dari rekening bersama kalian, ke rekening pribadinya, lalu ke vendor. Ini bisa kita anggap sebagai penggelapan harta bersama, lanjutnya dengan suara datar, tapi ada kepuasan tak tersembunyi di matanya. Dia menggunakan uang kalian untuk membiayai pernikahan haramnya. Itu sangat memperkuat posisi kita. Tapi Bu Rika tidak berhenti di situ. Sambil menyorotkan lampu meja pada perjanjian pranikah untuk Tias, dia mengerutkan kening. Ada yang mengganggu saya di sini, katanya. Notaris yang membubuhkan tanda tangan di sini, Bapak Surya Adhiwibawa, adalah notaris terkenal dan biasanya sangat ketat. Dia tidak akan mudah membuat perjanjian pranikah untuk pasangan yang salah satunya masih terikat perkawinan sah. Kecuali dia menatapku. Kecuali dia diberi informasi yang salah. Misalnya, surat cerai palsu, atau pernyataan bahwa pernikahan pertama sudah dibatalkan. Angin dingin mengalir di tulang belakangku. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Dan jika itu benar, maka kita bukan hanya berurusan dengan suami Anda yang curang, tapi juga dengan pemalsuan dokumen. Ini melibatkan notaris tersebut, dan itu adalah pelanggaran serius. Rencananya semakin besar, semakin rumit.
Aku merasa sedikit overwhelmed, tapi Bu Rika meletakkan tangannya di atas tanganku. Tenang, Ibu. Semakin banyak pelanggaran yang kita temukan, semakin kuat posisi kita. Mereka telah menggali kuburan mereka sendiri dengan keserakahan ini. Dia kemudian menjelaskan strateginya. Kami akan bergerak di 2 jalur. 1 jalur pidana melaporkan Mas Rian, dan kemungkinan notaris, ke kepolisian atas dugaan pemalsuan surat dan perkawinan liar, beristri lebih dari 1. 2 jalur perdata mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan pembagian harta yang tidak biasa, karena ada unsur penggelapan, dan ganti rugi imaterial yang besar atas penderitaan psikis. Tapi untuk jalur pidana, kita butuh saksi, kata Bu Rika. Kita butuh seseorang dari dalam yang bisa menguatkan cerita kita tentang pernikahan siri itu. Apakah ada kemungkinan ada keluarga mereka yang tidak setuju dengan ini semua? Aku berpikir keras. Keluarga besar mertuaku sangat solid, terutama dalam menjaga nama baik. Tapi aku teringat sesuatu. Bibi Rini, adik perempuan ibu mertua. Dia selalu berbeda. Dulu, saat acara keluarga, dia pernah berbisik padaku, "Jangan habiskan waktumu hanya mengurus mereka, Dinda. Kamu punya bakat, kembangkan." Dan dia adalah satu-satunya yang tidak hadir di pesta pernikahan itu. Aku yakin. Aku tidak melihat wajahnya di antara kerumunan. Aku punya 1 nama. Bibi Rini. Adik ibu mertua. Tapi aku tidak yakin dia mau membantu. Itu awal yang bagus, kata Bu Rika. Cobalah hubungi dia. Dengan hati-hati. Jangan langsung buka kartu. Ujilah dulu. Pulang dari kantor Bu Rika, pikiranku penuh. Aku bukan hanya mencari keadilan, tapi sekarang juga terlibat dalam semacam penyelidikan. Aku merasa seperti tokoh di film hukum, hanya saja ini nyata, dan rasa sakitnya pun nyata. Malam itu, setelah mengumpulkan keberanian, aku menelepon Bibi Rini. Jantungku berdebar-debar. "Halo," sambarnya riang. "Bibi, ini Dinda." "Oh, Dinda. Lama tidak kabar. Gimana kabarmu?" Suaranya tetap hangat, tidak seperti keluarga lainnya. "Aku baik, Bibi." "Bibi, aku mau tanya. Apa Bibi tahu tentang acara di rumah ibu minggu lalu?" Diam sejenak. Suasana di seberang telepon berubah. "Aku tahu." Suaranya menjadi rendah, serius. "Aku tidak datang. Aku tidak setuju dengan cara mereka." "Tidak setuju." 2 kata itu seperti oase di padang pasir. "Kenapa, Bib?" Aku sangat bingung dan terluka." "Dinda, sayang. Aku tahu kau pasti terluka. Mereka salah. Sangat salah. Kakakku dan suaminya itu terlalu terobsesi dengan keturunan. Dan Rian, dia anak manja yang tidak punya keberanian. Aku sudah nasihati mereka, ini bukan jalan yang benar. Tapi mereka tidak mau dengar. Mereka bilang, ini untuk kebaikan keluarga." Omong kosong. Air mata menggenang di mataku. Ini pengakuan pertama dari dalam keluarga bahwa aku tidak gila, bahwa perasaanku valid. "Bibi, aku butuh bantuan. Aku akan membawa ini ke pengadilan. Aku punya pengacara. Apakah Bibi bersedia menjadi saksi? Atau setidaknya, memberikan pernyataan tentang ketidaksetujuan Bibi dan bahwa pernikahan itu memang direncanakan secara diam-diam." Diam yang panjang. Aku bisa membayangkan pergulatan di pikiran Bibi Rini. Ini berarti dia harus berhadapan langsung dengan kakak dan keluarganya. "Aku tidak bisa datang ke pengadilan, Dinda." Akhirnya dia berkata, suaranya berat. "Itu akan memecah belah keluarga besar sampai ke akar. Tapi, aku bersedia memberikan surat pernyataan yang ditandatangani dan disumpah di hadapan notaris. Di situ, aku akan menyatakan bahwa aku tahu tentang rencana pernikahan itu, bahwa aku menentangnya, dan bahwa pernikahan itu sengaja dirahasiakan dari kamu. Apakah itu bisa membantumu?" "Itu lebih dari cukup. Sangat membantu, Bibi. Terima kasih. Terima kasih banyak." "Dengar, Dinda. Aku melakukan ini bukan untuk membalaskan dendam. Tapi karena ini benar. Apa yang mereka lakukan itu keji. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Dan ada satu hal lagi.
Ada apa, Bibi? Tentang Tias itu. Aku punya kenalan yang tinggal satu kompleks dengannya dulu. Katanya, perempuan itu tidak sederhana. Punya utang banyak dari masa lalunya. Hati-hati, Dinda. Ini mungkin bukan hanya tentang cinta atau anak. Mungkin juga tentang uang Mas Rian. Informasi baru itu seperti potongan puzzle yang jatuh ke tempatnya. Tias, si sekretaris yang sempurna, ternyata punya masa lalu gelap. Ini bisa menjadi senjata tambahan, atau setidaknya, mengubah persepsi tentang cinta sejati mereka. Setelah menutup telepon, aku merasa punya sekutu. Bibi Rini mungkin tidak bisa berperang di garis depan, tapi dia ada di belakangku. Dan informasi tentang Tias itu sangat berharga. Aku melaporkan perkembangan ini ke Bu Rika keesokan harinya. Wajahnya berbinar. Sempurna, katanya. Saksi dari keluarga yang menentang adalah bukti yang sangat kuat untuk menunjukkan adanya itikat jahat dan persekongkolan. Dan informasi tentang Tias ini, kita bisa gunakan nanti, jika diperlukan. Untuk sekarang, fokus kita adalah pada perbuatan Mas Rian dan pemalsuan dokumen. Bu Rika kemudian memberi tugasku yang berikutnya, mendatangi bank-bank tempat kami memiliki rekening bersama, dengan surat kuasa khusus darinya, untuk mendapatkan mutasi rekening yang lebih lengkap dan resmi dari pihak bank. Kita perlu data resmi sebagai bukti di pengadilan, jelasnya. Aku mengangguk. Setiap langkah terasa berat, tetapi juga memberdayakan. Aku tidak lagi menunggu sesuatu terjadi. Aku yang membuat sesuatu terjadi. Sekutu tak terduga telah muncul. Dan dengan setiap potong informasi yang terkumpul, jaring hukum yang sedang kami tenun untuk Mas Rian dan keluarganya semakin kuat, semakin tak terelakkan. Mereka mungkin berpikir mereka telah memenangkan segalanya dengan pesta mewah dan kehamilan itu. Tapi mereka lupa, dalam pertempuran, informasi dan strategi seringkali lebih berharga daripada emosi atau uang. Dan aku, dengan bantuan Bu Rika dan Bibi Rini, sedang mengumpulkan senjata-senjata terbaik. Keesokan harinya, dengan surat kuasa khusus dari Bu Rika yang membuatku merasa seperti agen rahasia, aku mulai turun ke lapangan. Tugas pertama, 3 bank berbeda di mana kami memiliki rekening bersama dan rekening pribadi Mas Rian. Setiap langkah ke dalam lobi bank yang dingin dan berlapis marmer itu terasa seperti memasuki zona musuh. Aku takut bertemu dengan kenalan, atau lebih buruk, karyawan bank yang mungkin sudah di-brief oleh Mas Rian. Tapi tekadku telah mengeras menjadi baja. Bank pertama, tempat rekening tabungan usaha kami. Petugasnya, seorang wanita parubaya, awalnya ragu melihat surat kuasa dan dokumen-dokumen pendukungku. Tapi setelah berkonsultasi dengan atasannya, dia akhirnya mengeluarkan mutasi rekening selama 2 tahun terakhir. Duduk di kursi tunggu yang nyaman, mataku menelusuri kolom-kolom angka. Aku melihat pola yang sama yang dicurigai Bu Rika. Transfer rutin dalam jumlah besar ke satu rekening pribadi Mas Rian, dimulai sekitar 9 bulan lalu. Jumlahnya bertahap, seolah agar tidak mencurigakan. Dan ada beberapa penarikan tunai besar yang tidak biasa, sekitar 3 bulan lalu, tepat waktu dengan pembayaran vendor pernikahan. Jari-jariku gemetar memegang kertas itu. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini bukti hitam di atas putih. Uang hasil jerih payah kami, meski sebagian besar usahanya, tapi aku selalu mengelola keuangan rumah tangga yang memungkinkannya berinvestasi lebih besar, dialirkan untuk membiayai pengkhianatannya. Bank kedua, lebih sulit. Ini adalah bank tempat Mas Rian memiliki rekening pribadi yang kudapatkan nomornya dari dokumen perjanjian pranikah. Aku tidak punya akses. Tapi Bu Rika sudah memprediksi ini. Surat kuasa yang kubawa juga dilampiri surat permohonan dari pengacara untuk pemblokiran sementara rekening terkait proses hukum yang akan berjalan. Taktik ini berhasil membuat petugas bank yang ketakutan akhirnya memberikan informasi terbatas. Konfirmasi bahwa rekening itu aktif dan ada beberapa setoran besar dari rekening bersama kami. Itu cukup untuk menghubungkan titik-titiknya. Namun, perjalanan ke bank ketiga adalah yang paling mengungkap. Bank ini menampung deposito berjangka atas nama kami berdua. Petugasnya, seorang pria muda, tampak gugup saat kusodorkan surat. Setelah lama berlalu, dia kembali dengan wajah pucat. "Ibu, maaf. Deposito yang atas nama ibu dan bapak sudah dicairkan sepihak 2 bulan yang lalu." "Dicairkan?"
Bagaimana mungkin? Butuh tanda tangan kedua belah pihak. Menurut sistem kami, ada surat kuasa yang dikuatkan notaris yang memberikan hak pada Bapak untuk bertindak atas nama Ibu dalam hal pengelolaan deposito ini. Dia menghindari pandanganku. Notaris mana? Bisakah saya lihat salinannya? Dengan enggan, dia menunjukkan salinan surat itu di komputernya. Ada tanda tanganku. Tanda tanganku. Tapi aku tidak pernah menandatangani surat kuasa seperti itu. Lalu, aku ingat. Sekitar 4 bulan lalu, Mas Rian membawa pulang setumpuk dokumen. Berkata itu untuk perpanjangan sertifikat tanah rumah orang tuanya yang dijadikan jaminan di bank ini. Cuma formalitas. Dint. Tanda tangan saja di sini, dan sini. Aku sudah baca semuanya. Katanya sambil menunjuk titik-titik kosong. Aku, yang saat itu sedang depresi setelah kegagalan program bayi terakhir, hanya mengangguk dan menandatanganinya tanpa membaca. Rasa mual yang hebat menyerangku. Aku telah menandatangani hakku sendiri. Dia menggunakan uang deposito itu untuk apa? Tanyaku dengan suara serak. Sistem kami menunjukkan dana dipindahkan ke rekening perusahaan, PT Mitra Karya Sejati. PT Mitra Karya Sejati. Nama yang asing. Bukan perusahaan Mas Rian yang ku ketahui. Aku mencatat nama itu dengan huruf besar di buku catatanku. Pulang dari bank ketiga, aku merasa hancur dan sekaligus semakin bertekad. Betapa mudahnya aku dimanipulasi. Betapa dalamnya rencananya. Dia bukan hanya mengalihkan dana, tapi juga dengan licik mendapatkan kuasa penuh untuk melakukannya. Bu Rika, saat mendengar laporanku, wajahnya masam. Pemalsuan tanda tangan melalui penipuan. Ini tambahan pasal lagi. Dan PT Mitra Karya Sejati, itu perlu kita selidiki. Bisa jadi perusahaan bayangan yang dia buat untuk menampung aset-aset yang ingin disembunyikan dari Anda. Dia kemudian mengajakku duduk. Ibu Dinda, dari semua yang kita kumpulkan, sekarang gambaran besarnya sudah jelas. Ini bukan perselingkuhan biasa yang berujung pada pernikahan siri. Ini adalah sebuah skema finansial yang terencana. Dia secara sistematis mengosongkan harta bersama, memindahkannya ke rekening dan perusahaan yang dia kendalikan sendiri, sambil menyiapkan perjanjian pranikah untuk melindungi hartanya yang sudah dipindahkan itu dari Tias, atau lebih tepatnya, dari Anda. Dia sedang membersihkan papan catur sebelum memulai permainan baru. Jadi, selama ini aku bukan hanya istri yang dikhianati, tapi juga sedang dirampok. Bisikku, merasa naif yang memalukan. Dalam bahasa hukum, ya, Anda adalah korban dari penghinaan dalam perkawinan dan penggelapan harta bersama yang didukung oleh pemalsuan dokumen. Rasa sakit itu berganti dengan kemarahan yang membara. Betapa hinanya aku di matanya. Hingga dia merasa bisa mengambil segalanya dengan mudah, seperti mengambil permen dari anak kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan PT Mitra Karya Sejati itu? Kita akan menyewa investigator swasta, kata Bu Rika tegas. Kita perlu tahu siapa direkturnya, komisarisnya, alamatnya, dan aktivitas keuangannya. Jika itu benar perusahaan bayangan, kita bisa meminta pengadilan membatalkan semua pengalihan aset ke perusahaan itu karena dilakukan dengan itikat buruk untuk menghindari pembagian harta. Biaya investigator swasta tentu tidak murah. Tapi melihat tekad di mataku, Bu Rika berkata, kita akan masukkan sebagai biaya perkara yang nanti akan kita minta pihak tergugat yang membayar. Atau, jika Ibu setuju, kita bisa gunakan sisa tabungan pribadi Ibu sebagai modal awal. Ini investasi untuk mengambil kembali apa yang lebih besar. Aku mengangguk. Aku masih punya tabungan dari hasil catering dulu, yang selalu kusimpan rapat-rapat di bank yang berbeda. Uang itu yang selama ini kubelanjakan untuk hidupku di rumah Rara. Sekarang, akan kugunakan untuk membiayai perang ini. Uang itu akan berbicara lebih keras daripada air mataku. Beberapa hari kemudian, investigator swasta yang direkomendasikan Bu Rika, seorang pria berpengalaman bernama Pak Anton, melaporkan temuannya. PT Mitra Karya Sejati didirikan 6 bulan lalu. Direktur utamanya adalah Mas Rian. Komisarisnya adalah seorang nama yang asing. Namun, yang menarik, alamatnya adalah sebuah ruko di kawasan yang sama dengan kantor Mas Rian. Dan aktivitasnya?
Hampir nihil. Hanya ada aliran dana masuk dari rekening pribadi Mas Rian dan dari pencairan deposito kami. Lalu beberapa hari kemudian, dana itu dialihkan lagi ke pembelian sertifikat tanah atas nama pribadi Mas Rian di daerah lain. Jadi, pola dia sederhana tapi efektif, jelas Pak Anton. Dari rekening bersama, ke rekening pribadinya, ke perusahaan bayangan, lalu dibelikan aset tetap atas nama pribadinya. Dengan begitu, saat pembagian harta, dia bisa bilang perusahaan itu tidak menghasilkan apa-apa dan aset-aset baru itu adalah harta pribadinya yang diperoleh setelah perpisahan. Kecerdikannya membuatku muak. Tapi di sisi lain, aku lega. Jejaknya jelas. Polanya terlihat. Mereka telah meninggalkan jejak breadcrumb yang mudah diikuti. Mungkin karena menganggap aku terlalu bodoh untuk melacaknya. Dengan laporan dari Pak Anton dan data mutasi ban yang resmi, Bu Rika kini memiliki bahan yang sangat kuat. Kita sudah punya tubuh dari gugatan kita. Sekarang tinggal memberi pakaian yang bagus, katanya sambil mulai menyusun draft gugatan yang tebal. Aku melihat tumpukan kertas bukti di mejanya. Setiap lembar adalah pengkhianatan, setiap angka adalah kebohongan. Tapi setiap lembar juga adalah senjata. Mereka mengira mereka telah memenangkan permainan dengan pesta pernikahan yang megah. Mereka tidak menyadari bahwa pesta itu justru membangunkan raksasa tidur. Dan sekarang, raksasa itu tidak hanya bangun, tetapi juga telah memetakan setiap jejak kaki mereka, mengumpulkan setiap senjata yang mereka tinggalkan, dan bersiap untuk serangan balik yang akan menghancurkan panggung sandiwara indah yang mereka bangun. Jejak penggelapan itu, yang mereka kira akan mengamankan masa depan mereka, justru akan menjadi jerat yang mencekik leher mereka sendiri di pengadilan. Setahun telah berlalu sejak hari kelabu di pengadilan. 1 tahun di mana segala sesuatu yang kusentuh terasa seperti abu. Kemenangan hukum yang diraih Bu Rika terasa hampa di mulutku. Harta yang berhasil direstorasikan sebagian ke dalam namaku. Rumah itu, setengah dari nilai deposito yang tersisa, dan ganti rugi yang lumayan, terasa seperti benda asing. Mereka tidak bisa mengembalikan 10 tahun kepercayaan, cinta, dan masa mudaku. Tidak bisa menghapus kenangan pahit di kampung mertua. Aku menjalani hidup seperti robot. Pindah ke sebuah apartemen kecil yang kubeli dengan uang ganti rugi. Mencoba melanjutkan usaha catering, yang pelanggannya hanya segelintir orang. Rara terus mendampingi. Bu Rika sesekali menelpon menawarkan kasus klien yang butuh konseling psikis pasca perceraian, tapi aku menolak. Dunia terasa suram. Sampai suatu sore, saat aku sedang membongkar kardus berisi sisa-sisa kenangan yang belum sempat kubuang, telepon berdering. Bukan dari Rara atau Bu Rika. Nomor yang tidak kukenal. Halo, suaraku datar. Ibu Dinda. Suara perempuan, lemah, penuh kepenatan. Tapi masih bisa kukenali. Tias. Darahku seolah membeku. Apa yang dia mau? Mengutukku? Menyalahkanku? Ya. Ada perlu apa? Ibu, saya minta maaf. Ucapannya tiba-tiba, disertai suara seperti terisak. Saya minta maaf atas segalanya. Atas sakit hati yang saya sebabkan. Aku terdiam, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Apakah ini jebakan? Apakah Mas Rian menyuruhnya menelepon untuk merekam pembicaraan? Dengar, Ibu. Saya tahu saya tidak punya hak menelepon. Tapi, saya tidak punya tempat lain untuk curhat. Saya hancur. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang tulus, putus asa. Bukan permainan. Ceritakan, kataku pendek. Rasa ingin tahu mengalahkan kebencian. Dia bercerita. Cerita yang membuat bulu kuduku berdiri, tapi juga memunculkan perasaan campur aduk antara kepuasan dan iba yang tidak kuinginkan. Setelah pernikahan megah itu, kehidupan mereka tidak seperti di dongeng. Mas Rian, yang karirnya porak-poranda akibat skandal hukum dan kehilangan beberapa klien besar, menjadi mudah marah. Kekalahan di pengadilan dan harus menyerahkan sebagian hartanya membuatnya sinis. Dia mulai menyalahkan Tias. Dia bilang, gara-gara saya, hidupnya berantakan. Gara-gara kehamilan saya, dia terpaksa menikah dan ketahuan. Dia mulai sering pulang malam, bau alkohol. Kadang dia memukul. Suaranya bergetar. Dan yang lebih parah, tentang bayi mereka. Ternyata,
Setelah lahir, dokter mendiagnosis bayi itu memiliki kelainan jantung bawaan yang parah. Butuh biaya operasi besar yang tidak bisa mereka tanggung, karena keuangan Mas Rian sudah kacau dan banyak aset yang dibekukan. Orang tuanya, ibu dan bapak, awalnya membantu. Tapi setelah tahu besarnya biaya dan prospek bayi yang tidak pasti, mereka mulai menarik diri. Mereka bilang, mungkin ini karma. Mereka malah menyalahkan saya membawa sial. Isaknya semakin menjadi. Ternyata, keluarga sempurna yang dulu mereka perjuangkan dengan menginjak-injakku, rapuh juga ketika dihadapkan pada ujian berat. Yang paling menghancurkan, bisik Tias, beberapa minggu lalu, saya menemukan surat. Rupanya, Mas Rian sudah mulai mendekati sekretaris barunya. Lebih muda, dari keluarga kaya. Dia sedang merancang lagi. Sama persis seperti dulu. Saya melihat draft perjanjian pranikah di komputernya. Dengan nama perempuan itu. Ironi yang sempurna. Sejarah berulang. Tias, sang pemenang, dulu, kini berada di posisiku. Bahkan lebih buruk, karena dia sekarang adalah istri kedua yang tidak punya hak hukum sekuat istri pertama, dengan seorang anak sakit, dan tanpa dukungan keluarga. Saya mau keluar, Ibu. Tapi saya tidak punya uang. Tidak punya keluarga yang mau menerima. Anak saya sakit. Saya terjebak. Dia menangis terseduh-seduh di telepon. Dan aku, di seberang sana, merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kebahagiaan. Bukan juga belas kasihan murni. Tapi sebuah pengakuan sunyi bahwa karma telah bekerja dengan caranya yang sempurna. Mereka yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, ternyata fondasinya rapuh. Kebahagiaan itu tidak tahan uji. Kenapa kamu menelepon saya? Tanyaku akhirnya. Karena ibu adalah satu-satunya orang yang mengerti betapa sakitnya dikhianati olehnya. Dan karena saya ingin ibu tahu bahwa saya menyesal. Benar-benar menyesal. Dan saya ingin memperingatkan ibu. Mengingatkan apa? Dia masih dendam pada ibu. Dia bilang, ibu yang menghancurkan hidupnya. Dia mungkin tidak akan berhenti. Hati-hati, Ibu Dinda. Peringatan itu seperti air dingin. Tapi aku sudah bukan Dinda yang penakut. Terima kasih untuk peringatannya. Tapi untuk dirimu sendiri, apa yang akan kau lakukan? Saya tidak tahu. Doakan saya, Ibu. Saya tahu saya tidak pantas minta didoakan. Tapi, tolong doakan anak saya. Percakapan itu berakhir. Aku meletakkan telepon, perasaan kacau. Rasa dendam yang selama setahun ini kubawa perlahan-lahan mencair, digantikan oleh kehampaan yang lebih dalam. Melihat orang yang menyakitimu hancur, ternyata tidak memuaskan. Hanya membuatmu sadar bahwa semua ini, penderitaan, kebencian, balas dendam, adalah siklus yang melelahkan. Beberapa bulan kemudian, kabar sampai ke telingaku. Kabar yang beredar dari kenalan lama di kampung. Anak Mas Rian dan Tias meninggal dunia setelah menjalani operasi yang gagal. Pernikahan mereka berantakan tak lama setelah itu. Tias kabur, meninggalkan Mas Rian, dengan membawa sisa-sisa perhiasan yang bisa dijual. Mas Rian sendiri, dikabarkan jatuh sakit. Bisnisnya benar-benar bangkrut. Dan yang paling memilukan, orang tuanya, ayah dan ibu mertuaku, harus menjual rumah besar di kampung untuk menutupi hutang-hutang Mas Rian dan biaya pengobatannya. Mereka pindah ke rumah kontrakan yang sederhana. Konon, mereka jarang keluar rumah, malu dengan keadaan. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, tanpa perlu kucampur tangan lagi. Setiap tokoh dalam drama keji itu telah mendapatkan ganjarannya masing-masing. Mereka yang merencanakan kehancuranku, ternyata merencanakan kehancuran mereka sendiri. Suatu sore, aku berdiri di balkon apartemen kecilku, memandang kota yang mulai diselimuti cahaya jingga senja. Udara sepau-sepau menerpa wajahku. Di tanganku, ada secangkir teh hangat. Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku menarik napas lega. Bukan karena bahagia melihat penderitaan mereka, tapi karena aku merasa bebas. Bebas dari beban kebencian. Bebas dari bayang-bayang pengkhianatan. Bebas untuk mulai benar-benar hidup, tanpa masa lalu yang terus mencengkeram.
Aku tidak lagi membenci Mas Rian, Tias, atau mertuaku. Aku hanya merasa kasihan. Dan aku bersyukur, karena karma telah membebaskanku dari keharusan membalas dendam. Semuanya telah berjalan sesuai hukum sebab akibatnya sendiri. Aku meminum tehku. Rasanya pahit, tapi diikuti oleh aftertaste yang manis. Seperti hidupku sekarang. Mungkin aku akan mulai menerima tawaran Bu Rika untuk membantu korban-korban lain. Atau mengembangkan cateringku. Atau sekadar belajar menari. Pilihanku terbuka lebar. Dan untuk pertama kalinya, aku menatap masa depan tanpa rasa takut, tanpa beban, dan dengan sedikit harapan. Karma telah berlalu. Sekarang, giliranku untuk menulis kisahku sendiri.